dinamika translasi. Nah, dinamika itu kan kemarin kita udah bahas tentang kinematika. Kinematika itu adalah cabang fisika yang mempelajari tentang gerakan, cuman nggak dipelajarin kenapa benda itu bergerak, kenapa benda itu berhenti. Nah, di sini adalah yang dinamika itu cabang fisika yang mempelajari gerak beserta penyebab munculnya dari gerakan itu. Jadi kenapa satu benda tiba-tiba dari diam bisa bergerak atau dari bergerak bisa berhenti, atau kenapa satu benda kecepatannya bisa berubah makin cepat atau makin lambat, itu yang di dinamika. Dan di dinamika ini kita ngomongin nih kalau masanya benda lebih besar sama masa benda lebih kecil diberi penyebab untuk gerakan yang sama besar, bentuk kecepatannya sama atau berbeda, lebih besar atau lebih kecil. Nah, di dinamika ini yang diobrolin. Kata-kata translasi itu tuh adalah bagian dari gerakan untuk gerakan lurus. Karena kan kemarin Kak sudah bilang ya, kalau gerakan di fisika ada dua jenis, ada gerakan lurus sama ada gerakan lengkung. Untuk yang gerakan lurus namanya adalah translasi. Apa yang terpenting di part ini sebenarnya banyak banget, cuman Kak Siti potong jadi cuman beberapa bagian yang sering keluar aja di UTBK. Yang terpenting banget adalah tentang hukum Newton. Hukum Newton itu seperti yang kamu tahu ada 3 hukum kan? Kita bahas pertama-tama hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton itu bilang kalau sebenarnya hukum pertama Newton itu ngomongin tentang kelembaman. Kelembaman itu apa sih? Kelembaman itu adalah kemampuan dari satu benda untuk mempertahankan kondisi awal. Ingat ya, yang dipertahankan adalah kondisi awalnya. Misal kayak gini, kenapa sih kamu kalau pas bangun dari tidur, terus males banget untuk keluar dari selimut atau malas banget untuk bangun dari tempat tidur? Itu namanya badan kamu lagi lembam. Artinya lagi mempertahankan posisi tidurnya. Sebenarnya kan kalau udah mandi, ya udahlah ya, mau ngapain juga ya ayo aja. Nah, itu namanya kelembaman. Atau contohnya kalau di SMP tuh, contohnya gini, kenapa sih kalau kita direm badan kita cenderung ke depan, kalau kita digas cenderung ke belakang? Karena kalau ketika direm, badan kamu kan cenderung nempel, sebelum direm nih, cenderung nempel di kursi dari mobilnya kan? Ketika kamu digas, misal digas dulu ya, ketika kamu digas berarti badan kamu dipaksa untuk tiba-tiba ke depan. Nah, badan kamu akan mempertahankan kondisinya semula nih untuk badan kamu tetap di kursi kamu. Makanya ketika digas, badan kamu terdorong ke belakang, kayak gitu. Nah, ketika direm, kenapa sih Kak kedorongnya ke depan? Karena badan kamu sama mobil cenderung bergerak bersamaan kan? Artinya dia kalau mobil ke depan berarti cenderung badan kamu juga bergerak ke depan. Ke belakang berarti bergeraknya ke belakang. Nah, ketika direm, otomatis badan kamu dipaksa untuk berhenti. Nah, badan kamu akan mempertahankan kondisinya semula yang tadinya lagi bergerak ke depan. Makanya jadi terdorong ke depan kalau lagi direm, kayak gitu. Ngerti Ana sampai sini? Itu yang namanya kelembaman atau lembang. Nah, kelembaman itu bisa ditulis, secara matematis bisa ditulis sigma F sama dengan 0 ya. Jadi misal kalau total gayanya dari satu benda bisa banyak. Misal ke kiri ditarik 2 Newton, ke kanannya sama-sama 2 Newton, kalau ditotalin jadi berapa? 0 kan? Nah, kalau secara matematis bisa tulis kayak gini nih. Sigma F sama dengan 0. Jadi kalau total gaya dari satu benda itu sama dengan 0, kalau benda yang awalnya bergerak, dia bakal mempertahankan posisinya bergerak dengan kecepatan yang sama. Atau kalau bendanya lagi diam, dia bakal mempertahankan gerakannya dia yang lagi diam, kayak gitu. Jadi kondisi yang ketika bendanya, jumlah gayanya, total gayanya sama dengan 0 itu ada 2. Yang pertama dia bisa bergerak lurus beraturan, artinya mempertahankan kondisi awal dengan kecepatan yang sama, atau bendanya lagi diam. Kayak gitu ya, jadi nggak selalu diam, tapi bisa GLB atau bisa 0, bisa diam, kayak gitu. Sampai sini dulu ngerti nggak, Nak? Kedengeran ada suara ini enggak? Sampai sini dulu ngerti ya, Nak? Paham. Oke, lanjut ya. Terus yang kedua kita bakal ngomongin hukum kedua Newton nih. Hukum 2 Newton bilang nih, kalau ini secara matematis ya, kalau satu gaya tidak sama dengan 0, berarti dia bakal berbanding lurus sama dengan massa dikali dengan percepatannya. Sebenarnya pengertiannya, ini pengertian yang paling gampang ya, Kasih nggak bilang ini secara teoritis banget ya. Kalau kita ngasih gaya ke satu benda dan total dari sistemnya itu tidak sama dengan 0, nah si gaya ini dia bisa merubah 2. Yang pertama adalah nilai kecepatannya. Kalau si gayanya dikasih ke satu bendanya, dia searah dengan gerakan benda yang semula, berarti gayanya bakal mempercepat dari gerakan bendanya. Kalau dia dikasihnya berlawanan arah sama arah gerakan awalnya, misal gerakan awalnya ke kanan nih, terus gaya yang dikasih adalah ke kiri. Nah, berarti si gaya ini bakal jadi memperlambat dari bendanya. Jadi yang dirubah adalah kecepatannya.
kalau searah kecepatannya bisa naik, kalau berlawanan arah kecepatannya bisa turun. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kalau gaya yang kita kasih ke satu sistem ditotalin nggak jadi 0, itu selain bisa merubah kecepatan, bisa merubah arah. Kayak gitu. Jadi bisa kecepatan atau bisa arahnya yang dirubah. Itu pengertian dari hukum 2 Newton. Hukum 3 Newton adalah jumlah gaya aksi sama dengan jumlah gaya reaksi. Contoh yang tergampang gini. Kalau kamu mukul tembok, yang sakit kamunya atau temboknya? Yang sakit kamunya atau temboknya? Kitanya kan, kenapa kitanya yang sakit? Temboknya. Wah, kamu bisa ngobrol sama tembok. Kenapa kitanya dong? Kita kan kasih sakit, kita nggak tahu temboknya sakit apa enggak, kan benda mati, Nak. Kenapa kitanya yang sakit? Karena selain kita ngasih gaya ke tembok, misal kita ngasih gaya ke tembok 2 Newton nih, tembok juga ngasih gaya ke kita. Besarnya sama, sama-sama 2 Newton, cuman arahnya berbeda. Kita ke arah tembok, tembok ke arah kita. Makanya nilainya sama, ini harusnya ada minus ya, arahnya berbeda, kayak gitu. Ada banyak gaya sebenarnya yang dipelajari untuk di fisika, cuman untuk di SMA ada 4 gaya yang penting banget untuk bab ini yang harus kamu bisa. Pasti bakal ajarin gayanya apa aja, kenapa gaya itu muncul, dan yang terpenting adalah cara menggambar gayanya seperti apa. Oke, dari mulai sekarang dilihat baik-baik apa nama gayanya, kenapa gaya itu muncul, gimana cara ngegambarinnya. Ingat ya, nama gayanya, kenapa gaya itu muncul, cara gambarinnya gimana, baru habis itu rumusnya. Yang pertama adalah gaya berat. Apa sih gaya berat? Nah, gaya berat ini adalah gaya reaksi dari gaya gravitasi bumi. Kita tahu kan kalau bumi itu punya gaya gravitasi, artinya gaya yang menarik satu benda ke pusat buminya. Nah, gaya reaksinya itu namanya adalah gaya beratnya. Arah gaya berat karena dia itu mengarahnya adalah ke pusat gravitasi, jadi arah gaya berat selalu ingat ya, arah gaya berat selalu mengarah ke bawah dan dia arahnya adalah vertikal. Terus gaya berat itu disimbolkan W, rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Kalau bendanya lagi di bumi, berarti nilai gravitasi bumi. Kalau bendanya lagi di bulan, berarti nilai gravitasi bulan. Pokoknya tergantung bendanya ditempatkan di planet mana, berarti G-nya mengikuti yang itu. Terus yang ini pengertiannya ya, W-nya gaya berat, M-nya adalah massa, massanya harus kilogram, G-nya adalah percepatan gravitasi. Kalau nggak dibilang, biasanya percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Kalau nggak dibilang ya, auto segitu. Terus yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal itu apa sih? Nah, gaya normal itu adalah gaya reaksi dari gaya berat. Jadi, tapi ingat ya pengertiannya. Gaya normal sama gaya berat, gaya aksi reaksi apa bukan? Bukan. Karena gaya berat, gaya reaksi yang dihasilkan dari gaya gravitasi. Meskipun gaya normal gaya reaksi dari gaya beratnya, tapi gaya beratnya bukan gaya aksi untuk gaya normal. Jadi gaya normal itu cuma melawan untuk gaya berat, tapi gaya berat tidak diciptakan untuk gaya normal. Jadi bukan gaya aksi reaksi ya. Sampai sini bingung kan? Nggak bingung? Nah, gaya normal itu adalah gaya reaksi dari gaya berat. Gaya normal itu pokoknya ada ketika satu benda menekan permukaan benda lain. Itu gaya normal. Dan gaya normal arah ngegambarinnya selalu tegak lurus pada permukaannya. Jadi kalau permukaannya vertikal berarti gaya normalnya horizontal. Kalau permukaannya horizontal berarti gaya normalnya vertikal. Gaya normal simbolnya N. Dia nggak punya rumus, nanti dia dirumuskan seperti sistemnya. Jadi kalau sistemnya kayak gimana, gaya normalnya mengikuti. Nah, ini cara menggambarnya nih. Ini Kak Siti punya 4 sistem. Sistem yang mana dulu ya? Ini yang pertama nih. Ini sistem yang kayak gini ya. Nih, gaya berat itu ingat ya. Cara menggambar gaya berat, kamu tarik dari titik tengah dari satu benda, lurus vertikal ke bawah. Kayak gini. Ini gaya berat tadi simbolnya W ya. Yang kedua adalah karena benda ini menekan permukaan, berarti ada gaya normal. Gaya normal itu arahnya lihat. Selalu tegak lurus dari permukaannya. Permukaannya ini kan sumbu X, berarti gaya normalnya di sumbu Y. Seperti ini. Terus yang ini nih. Sama kan, tarik dari tengah benda lurus vertikal ke bawah, ini gaya beratnya. Gaya normalnya lihat, gaya normalnya kan ada permukaan kan, berarti ada gaya normal kan. Gaya normalnya selalu ingat tegak lurus, berarti kalau permukaannya di sumbu X, gaya normalnya bakal di sumbu Y, ini gaya normalnya. Terus yang ini nih, kayak gini nih, berarti dia punya gaya berat kan. Kalau gaya berat ingat dari tengah benda lurus ke bawah, kayak gini. Lihat, permukaannya nempel di sini kan, permukaannya di sumbu apa? Y kan, berarti gaya normalnya di sumbu X, kayak gini nih. Pokoknya gaya normal selalu tegak lurus dari permukaan benda. Terus yang ini nih. Nah, ini kan berarti punya gaya berat kan. Meskipun bidangnya miring kayak gini, kalau gaya berat, dia selalu lurus ke bawah kayak gini nih, Nak.
lurus vertikal, nggak dipengaruhi sama sistem. Mau sistemnya miring, mau nggak miring, pokoknya kalau gaya berat arahnya dari tengah lurus vertikal ke bawah. Nah, kalau gaya normal menyesuaikan, karena dia arahnya selalu harus tegak lurus kan. Nah, berarti ini gaya normalnya. Kayak gini. Sampai sini ngerti nggak, Nak? Nah, sekarang gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang ada ketika satu benda bergerak pada permukaan yang relatif kasar. Itu yang pertama ya. Jadi benda bisa bergerak di permukaan apa aja, gaya geseknya bisa ada, bisa enggak. Bisa ada, bisa enggak. Kalau permukaannya licin, ada gesekan apa enggak? Enggak ada. Jadi gaya gesek ada ketika satu benda cuma bergesekan sama permukaan yang kasar. Nah, gaya gesekan itu melawan relatif dari arah geraknya ya. Maksudnya jadi kalau dia misal digerakkan ke kanan, dia bakal arahnya ke kiri, kayak gitu. Arah gaya gesek selalu sejajar bidang tempat benda berada dan melawan. Nah, ini jadi selalu berlawanan ya. Kalau dia digeser ke kanan, berarti dia arah gaya geseknya selalu ke kiri, kayak gitu. Nah, gaya gesek itu simbolnya adalah F kecil. Ingat ya, gaya gesek simbolnya F kecil. Cara menggambar gaya gesek nih. Nah, ini misal ini bendanya ditarik ke arah kanan nih. Berarti kan tadi ada gaya berat ya. W-nya selalu kayak gini. Terus ada gaya apa lagi? Gaya normal nih, kayak gini. Karena bendanya ditarik ke kiri, berarti gaya geseknya arahnya kemana? Karena bendanya ditarik ke kanan, berarti gaya geseknya kemana? Ke arah kayak gini nih, ke arah kiri. Pintar. Misalkan yang ini nih, berarti ada gaya apa aja tadi? Gaya berat, ya kan? Terus ada gaya apa aja nih? Gaya normal. Misal nih, arah geraknya ke bawah nih. Berarti gaya geseknya arahnya kemana? Arah gaya geseknya kemana? Ke atas, pintar. Ini arah gaya geseknya ya. Terus lanjut nih, oh udah muncul nih gaya apa nih? Ada gaya berat ya, arahnya selalu vertikal ke bawah ya. Terus ini tadi ada gaya normal ya yang ini. Misal nih, dia arah geraknya ke bawah nih, berarti gaya geseknya kemana? Arah gaya gesek ke atas, pintar. Nah, cuman ke atasnya lihat, ingat ya, cara menggambar gaya gesek sejajar bidang. Jadi kalau bidangnya lurus, gaya geseknya lurus, gaya geseknya lurus. Kalau bidangnya miring, berarti gaya geseknya miring. Sejajar bidang, berlawanan arah dengan arah gerakan, atau berlawanan arah dengan arah gaya yang dikasih untuk mendorong dari satu bendanya. Gitu. Sampai sini bingung nggak, Nak? Gaya gesek nih. Oh ya, ada dua jenis gaya gesek. Yang pertama ada gaya gesek yang bendanya masih diam, namanya adalah gaya gesek statis. Gaya gesek statis itu nanti pakai koefisien gesek. Ingat, koefisien gesek itu adalah tingkat kekasaran dari satu permukaan. Makin kasar satu permukaan, berarti koefisien geseknya itu makin besar. Makin licin satu permukaan, berarti koefisien geseknya makin kecil. Gaya geseknya itu simbolnya adalah, tadi kan ingat gaya gesek kan simbolnya F kecil ya. Kalau gaya gesek statis atau bendanya masih diam, berarti simbolnya adalah Fs. Rumusnya adalah mu S dikali gaya normal. Jadi ketika satu sistem atau satu soal dia bilang bendanya atau permukaannya kasar dan punya nilai koefisien geseknya, yang pertama harus kamu cari adalah nilai gaya normal. Tapi kalau dia bilang licin, nggak usah hitung gaya normalnya. Buang-buang waktu. Atau kalau dibilang ada gaya gesek, cuman nggak bilang koefisien gesek nih, nggak usah cari gaya normal juga. Biasanya dicarinya pakai yang lain. Terus pada benda yang sudah bergerak, namanya adalah gaya gesek kinetis. Rumusnya adalah simbolnya, koefisien kekasarannya namanya adalah mu K. Ini mu, ini K itu berarti singkatan dari kinetis. Gaya geseknya dirumuskan sebagai koefisien gesek kinetis dikali sama gaya normalnya. Pokoknya kalau gaya gesek, ada koefisien geseknya mutlak kamu butuh namanya gaya normal, kayak gitu. Terus nih, syarat benda diam sama syarat benda bergerak. Jadi untuk benda bergerak atau diam ada syaratnya. Kalau untuk benda diam, misal kamu mendorong dengan gaya 5 Newton nih, bendanya tetap diam. Artinya berarti gaya gesek untuk sistem itu 5 Newton atau lebih. Gitu ya. Jadi syarat benda diam adalah ketika kamu mendorong, gaya geseknya lebih besar atau sama dengan nilai gaya dorong kamu. Dan nanti besar gaya geseknya itu sama dengan gaya dorongnya. Jadi misal nih, kamu mendorong dengan gaya 5 Newton. Ternyata gaya geseknya 6 Newton nih. Gaya gesek statisnya. Berarti bendanya diam apa bergerak? Tetap diam kan? Nah, nilai gaya geseknya yang mana? Yang 5 Newton atau yang 6 Newton? Yang 5 Newton. Gitu ya. Jadi Fs itu cuma patokan aja. Oke, atau kayak gini yang bergerak. Kalau gaya bergerak misal, tadi gaya geseknya nilainya 6 nih. Kamu ngasihnya 7 nih. Berarti bendanya apa? Bergerak kan? Nah, nilai gaya geseknya sama dengan gaya gesek kinetis, bukan sama gaya gesek statis gitu. Jadi gaya gesek statis itu
mau bendanya diam atau bergerak, sebenarnya nilainya nggak dipakai. Jadi gaya gesek statis itu cuma sebagai acuan aja, bendanya bergerak atau diam. Oke. Sekarang gaya tegangan tali. Ada yang tahu gaya tegangan tali? Dari namanya pasti ada talinya, sebenarnya enggak juga sih, Nak. Bisa kondisinya macam-macam. Pokoknya dia yang menyambungkan sesuatu dengan sesuatu itu namanya adalah gaya tegangan tali. Nggak harus selalu pakai tali. Misal kalau gabungin pair, misal menggabungkan dua benda, ada muncul gaya tegangan tali. Cuman bahasa lainnya adalah kalau di pair berarti gaya si pemulihnya kayak gitu. Kita lihat ya. Gaya tegangan tali adalah gaya reaksi pada tali. Itu bisa tali, pegas, atau batang. Batang kan bisa nyambungin dari satu benda ke benda lain kan. Yang terjadi karena ujung-ujungnya dihubungkan dengan benda lain. Itu yang pertama ya. Terus gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada penampang. Nah ini gak usah dilihatin, susah. Biarin aja, kita skip ya. Gaya tegangan tali disimbolkan sebagai T. Ini gaya tegangan tali ini, pokoknya ingat ya, bekerja. Biasanya kalau untuk ITBK sama anak SMA, kalau ada tali menghubungkan dua benda. Cuman kalau dibilang untuk tali doang ya Kak, enggak. Bisa untuk apapun, pokoknya yang fungsinya untuk menghubungkan kedua benda. Dan nilai gaya tegangan tali itu, biasanya untuk satu sistem, itu misal talinya kan biasa panjang nih. Jadi dari ujung awal sampai ujung akhir, nilai tegangan talinya itu sama aja. Ini yang dibilang untuk yang poin kedua sebenarnya. Untuk anak SMA. Nanti kalau kamu masuk teknik bilang, Kak, ternyata enggak, ujung depan sini lebih besar dari ujung belakang. Itu untuk kuliah ya, Nak. Kalau nanti masuk sipil, jangan dengerin kata kasih yang ini. Kalau tegangan tali sama di setiap sistemnya ya. Soalnya nanti beda-beda. Untuk anak SMA, nilai tegangan tali, kalau talinya panjang, dari ujung satu sampai ujung lain, itu nilainya sama. Untuk anak SMA. Ingat kasih tekanin ya. Tegangan tali itu simbolnya adalah P besar dan ini sama kayak gaya normal, dia itu nggak punya rumus, tapi menyesuaikan nanti sama sistemnya bentuknya kayak gimana. Cara menggambar tegangan tali ini, yang pertama ingat-ingat, arahnya selalu menjauhi benda. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah kalau bendanya satu, tegangan talinya satu. Kalau talinya menghubungkan dua benda, berarti tegangan talinya ada dua, kayak gitu ya. Jadi ingat, satu selalu menjauhi, dua kalau bendanya satu berarti dia tegangan talinya satu. Yang kedua kalau talinya menghubungkan dua benda, tegangan talinya juga ada dua. Ini versi KCT, ini cara cepat KCT. Kamu jangan bandingin sama teoritis yang aslinya ya, karena pasti ada beberapa yang miskonsepsi. Ini cuma untuk mempermudah. Kita lihat cara menggambar talinya nih kayak gini. Nih, lihat yang ini ya. Tadi punya gaya apa aja? Gaya berat kan, arahnya ke bawah. Dia nggak punya permukaan, berarti nggak ada gaya normal. Ini bendanya ada berapa? Ada satu kan, berarti tegangan talinya ada berapa? Satu. Arah tegangan tali tadi selalu menjauhi dari bendanya. Nah, berarti ini nilai tegangan talinya kayak gini. Gampang kan? Nah, ini nih, bendanya ada dua kan. Yang pertama berarti gaya beratnya ada dua. Nah, karena lihat talinya menghubungkan dua benda kan, berarti tegangan talinya ada berapa? Ada dua. Ingat arahnya selalu menjauhi dari benda. Berarti ini tali yang pertama, ini untuk tegangan tali yang kedua. Kayak gitu. Yang ketiga misal ya, nih ini berarti kan ke bawah ada W kan, ini juga ada W kan. Terus karena yang benda pertama menekan permukaan, berarti ada gaya apa tadi? Ada gaya normal. Nih lihat, talinya menghubungkan dua benda. Berarti tegangan talinya bakal ada dua, arahnya selalu menjauhi dari benda. Tegangan tali yang pertama, tegangan tali yang kedua, kayak gitu. Suatu balok bermassa, berarti ini jadi nilai M-nya yang berada pada suatu bidang datar licin, mengalami dua gaya konstan seperti tunjukkan pada gambar. Ini gayanya yang arah vertikal dan ini horizontal. Nilai gayanya sama-sama 10 Newton. Kecepatan pada saat 0 second adalah 2 meter per second ke arah kiri. Nah, kalau ketika 0 second berarti ini namanya V0. Ini V0-nya 2 meter per second. Ingat ya, arahnya ke arah kiri. Gayanya yang dikasih ke arah kanan. Berarti gayanya mempercepat benda atau memperlambat? Awal arahnya, gerakannya ke kiri nih. Gayanya ke arah kanan. Berarti berlawanan kan? Mempercepat apa memperlambat jadinya arah gayanya? Memperlambat. Memperlambat, pintar. Yang pertama yang ditanya adalah besar gaya normal yang bekerja pada balok. Yang kedua adalah percepatan balok. Tadi gaya normal simbolnya apa? Tadi gaya normal simbolnya apa? N. Pintar. Percepatan simbolnya apa? A. A, pintar. Karena yang dicari gaya normal, kita gambarin dulu nih gayanya. Berarti ada gaya apa aja sih nih di sini? Ayo, ada gaya apa aja di sini, Nak? Gaya berat. Pintar. Arahnya kayak gini ya, vertikal ke bawah. Terus habis kayak gitu ada gaya apa lagi?
Normal. Ada gaya normal, pintar. Gaya normal arahnya kemana? Ke Ke atas. atas, pintar. Kelihatan nggak? Ini gaya normalnya. Oke. Gaya normal ada di sumbu X atau di sumbu Y? Gaya normal ada di sumbu X atau sumbu Y? Sumbu Sumbu Y, Y. sumbu Y. Pintar. Berarti kita nyari dulu sigma Fy ya. Nah, kita bakal menggunakan dua hukum Newton. Hukum pertama dan hukum kedua. Benda bergerak di sumbu X atau sumbu Y? Benda bergerak di sumbu X atau di sumbu Y? Sumbu S. Sumbu Sumbu S. S. Sumbu S. Berarti kalau yang bergerak pakainya MA, nggak bergerak kan di sumbu Y kan? Bendanya kan bergeraknya gini aja kan? Nggak loncat-loncat kan? Nah, berarti di sumbu Y relatif diam kan? Berarti sebaiknya adalah 0 total gayanya gitu. Bingung nggak sampai sini? Ya. Udah, oke. Lanjut ya. Di sumbu Y ada berapa gaya? Di sumbu Y ada berapa gaya? Ada 3. Nah, kalau yang total gayanya sama dengan 0, penentuan positif negatifnya itu suka-suka kamu. Misal, aku mau bilang positifnya ke atas, boleh nggak? Boleh. Aku bilang ke atasnya negatif, boleh nggak? Boleh. Pokoknya kalau sama dengan 0, suka-suka kamu. Kecuali yang M kali A. Kalau M kali A, penentuan positif negatifnya searah dengan gerakan bendanya. Atau searah dengan gaya dorongan dari bendanya. Kayak gitu. Nah, yang ini ya, misal Kak Siti mau bilang yang ke atas positif, berarti kan M ke atas positif. Yang 4F per 5 kan ke bawah jadinya negatif kan, berarti ini 4F per 5. W juga arahnya ke bawah kan, berarti negatif, sama dengan 0 nih. Nah, berarti N-nya, nah yang ini kan berarti pindah ruas kan, karena kita mau nyari N-nya kan, berarti kalau nih dua-duanya minus, pindah ruas jadi positif kan, berarti 4 per 5. F-nya nilainya adalah 10, W itu tadi rumusnya M kali G ya, berarti ditambah M kali G. Nah, 10 dibagi 5, 2 ya. 2 kali 4 jadi 8, ditambah masanya adalah 2, dikali gravitasi nilainya, kalau nggak dibilang, berarti tadi kata Kak Siti berapa gravitasi? Auto 10, berarti jadi 10. 2 kali 10, 20, tambah 8, berarti jadi 28 Newton. Sebenarnya kan yang pilihan 28 cuma ada 1, tapi kita cari dulu aja yang ini ya. Tadi gerak awalnya kemana? Ke arah kiri ya? Gayanya didorong kemana? Ke arah kanan kan? Berarti ini melawan kan? Berarti jadinya minus nih atau memperlambat. Ini jadi 3F per 5 sama dengan M-nya adalah 2 dikali A. Berarti min 3, F-nya adalah 10 dibagi sama 5 sama dengan 2A. 10 bagi 5, 2 kan? 2 sama 2 ini boleh dicoret kan, Nak? Nah, ini lihat nih. Ini sama ini 2 kan? Nah, terus 2 ini sama 2 ini dicoret nih. Berarti sisanya tinggal berapa? 3 kan? 3 sama dengan A. Kak, pilihannya kok nggak negatif, pilihannya positif. Penentuan positif negatif itu cuma arah doang, nah. Berarti kalau negatif ini, berarti arahnya melawan arah gaya awalnya, gitu aja. Bukan salah perhitungan ya, cuman arahnya melawan gerakan. Kalau di fisika, kalau kamu ngitungnya benar, negatif itu berarti melawan gerakan itu aja. Siapa yang mau tanya lagi? Bentar, Mbak. Kak, kenapa min 3 per 5F? Karena arah gaya awalnya ke kiri. Arah gaya yang 3 per 5 F-nya ke kanan. Jadinya kan melawan gerakan awal. Gitu. Bingung nggak, Nak? TBK 2019 itu ada 2 atau 3, ada 6 soal. Pokoknya ada 2 atau 3 soal, yang satu soalnya itu untuk 2 soal. Gimana ya caranya? Ada 3 cerita, yang satu ceritanya itu untuk 2 soal. Maksudnya kita. Nah, ini sama nih, ini jadi satu cerita untuk 2 soal. Ingat-ingat tadi kita udah dapat apa? Udah dapat A-nya ya? Hanya nilainya berapa? Minus 3. Minus cuman menandakan kalau dia itu yang pertama melawan arah gerakan, yang kedua ini yang pertama melawan gerakan awal, atau yang kedua dia itu sebenarnya bukan mempercepat tapi memperlambat gerakannya. Oke, kita baca lagi ya. Suatu balok bermassa 2 kg yang berada pada suatu bidang datar licin mengalami 2 gaya konstan ditunjukkan pada gambar. F-nya katanya 10 Newton, kecepatannya awalnya, ini kan berarti tadi apa? Finolnya ya. Finolnya 2 meter per second, arahnya ke kiri. Perpindahan, dia nanya S-nya berapa nih? Udah kasih dijelasin ya, kalau di GLBB, rumusnya cuma ada 3 kan. Yang pertama VT sama dengan V0 plus minus AT, positif kalau dipercepat, negatif kalau diperlambat. Ada S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Yang terakhir adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 A dikali S. Yang ini kan.
Karena kamu punya V0, mau nyari S, dan di sini dalam komponen T, berarti mau nggak mau kamu pakai rumus yang kedua. Yang ini kan, berarti pakai rumus yang S sama dengan V0 kali T. Kamu boleh pakai positif, nanti A-nya dinegatifin. Atau kamu di sini boleh langsung negatif, nanti A-nya tetap positif. Kayak gitu ya. Ini setengah AT kuadrat. Nah, V0-nya nilainya berapa tadi? 2 kan? Berarti 2T min setengah. Nih, kalau di depan udah min, berarti min yang ini gak usah dimasukin lagi ke A ya. Jadi ini 3 dikali sama T kuadrat. Berarti jadi 2T setengah kali 3 berarti berapa? 1,5 T kuadrat. Berarti jawabannya yang E. Kayak gitu. Ngerti nggak, Nak? Informasi berikut digunakan untuk menjawab ini di pas UTBK-nya nomornya 23 dan 24. Suatu balok bermasa, masanya sama nih, sama-sama 2 kg, yang berada pada suatu bidang datar licin, jadi nggak ada gaya geseknya, mengalami gaya konstan. F-nya nilainya sama ya kayak tadi 10 Newton, dengan arah gaya seperti ditunjukkan oleh gambar. Kecepatan balok pada saat T0 adalah 2 meter. Berarti ini V0-nya ya, arahnya ke kiri. Ini arah gayanya, lihat. Meskipun arahnya ke bawah, tapi kan kalau ke arah mendatarnya terlihat ke kanan ya. Berarti dia itu gayanya mempercepat atau memperlambat? Gayanya mempercepat atau memperlambat? Ayo. Ini ke kiri nih. Ini kan cenderung didorong ke bawah tapi ke arah kanan kan? Berarti melawan gerakan awal kan? Berarti mempercepat atau memperlambat? Memperlambat. Pintar. Gaya tekan balok pada lantai sama dengan gaya tekan berarti nanya apa? Gaya tekan berarti nanya apa? Normal ya. Pintar. Gaya normal. iya. Betul. Kan ingat. Gaya normal ada ketika satu benda menekan permukaan benda lain. Berarti nama lain gaya normal adalah gaya tekanan. Ya. Karena yang si F ini nggak pas di sumbu X sama sumbu Y, berarti kita harus tarik nih dia ke sumbu Y. Kalau narik ke sumbu Y berarti tarik sejajar horizontal ke sini nih. Berarti ini namanya adalah yang di Y-nya. Atau kalau mau narik ke vertikal, ke horizontal, berarti tarik sejajar yang vertikal. Nah, ini berarti yang si horizontalnya. Ngerti cara narik gayanya? Udah ngerti belum? Udah ngerti? Ngerti. Oke. Ini cara penentuan sin sama cos paling gampang ya. Ini Kasiti nggak bilang secara teoritis bener kayak gini. Ini cuman cara gampangnya. Lihat, Kasiti nggak bilang besar ya. Lihat tulisan 60. Tulisannya lebih nempel ke yang garis horizontal atau vertikal. Ke yang vertikal atau horizontal nempelnya. Nempelnya kemana? Vertikal. Pintar. Vertikal. Kalau dia lebih nempel ke vertikal, berarti yang vertikalnya dapat cos. Kalau satu dapat cos, berarti yang lain dapat sin. Sampai sini bingung nggak? Enggak, oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita gambarin yang gaya lain. Selain ada gaya ini, kan berarti karena dia di bumi, ini harusnya dari tengah ya. Kasih agak sedikit geser ke kiri biar kelihatan gayanya. Berarti ada gaya berat ya, arahnya ke bawah. Terus karena menekan permukaan lain, berarti ada gaya normal ya, arahnya ke atas. Ini harusnya yang gaya normal sama yang harusnya di tengah ya. Cuman kasih geser ke arah kiri supaya kelihatan gayanya. Karena kita mau nyari gaya normal, berarti yang diurusin yang sumbu FY atau yang kita urusin sumbu FX. Yang mana yang kita urusin? Yang Y atau yang X? Betul, FY. Pintar. Benda bergerak di sumbu Y atau di sumbu X? X. Berarti yang dapat MA yang X atau yang Y? X. Kalau X-nya dapat MA, Y-nya dapat apa? 0. Pintar. Misal Kasiti bilang N yang ke atas positif, berarti yang sigma FY-nya persamaannya jadi kayak gimana? Misal Kasiti bilang ke atasnya positif boleh negatif, tapi Kasiti bilang misal ke atas itu positif, berarti persamaan sumbu Y-nya jadi gimana? N, terus? N min W. Pintar. Kurang W. Pintar. Kurang X plus 60. Pintar. Ya Allah, terharu deh. Sama dengan 0 gitu ya. Berarti ini kita pindahin ya, karena nyari N dulu kan. Berarti N sama dengan W dikurang, ditambah ya. F cos 60. W-nya karena masanya 2, berarti W-nya 2 dikali sama 10 ya, dikali gravitasi. Gravitasinya kalau nggak ada di auto 10 ya, Nak. F-nya berapa? 10. Cos 60 berapa?
Cos 60 berapa? Setengah. Pintar. Berarti ini jadi 20 ditambah sama 20 ditambah sama 5. Berarti nilainya berapa? 25 ya. 25. Gitu. Gampang ya? Gampang kan? Gampang banget ya? Gampang. Gini tuh doang ya ternyata UTBK ya, Nak? Bisa lah UTBK besok langsung fisika. Suatu balok bermasa 2 kg yang berada pada suatu bidang datar licin mengalami gaya konstan. Ini sama kayak yang tadi ya? Sama banget ya? Berarti kita dapat A-nya berapa? Tadi belum dapat A ya? Kita ngitungin A-nya dulu ya berarti. Coba ke yang tadi ya. Ke sini dulu nih. Kita ngitungin yang sigma apa, Nak? Kita ngitungin sigma fx dulu ya. Pasti geser dulu ke arah agak kanan biar enggak. Nih. Sigma fx sama dengan M kali A. Di X ada berapa gaya, Nak? Di X ada berapa gaya? 1. Pintar. Cuman ada F sin 60. Positif atau negatif sih sebenarnya nilainya? Positif atau negatif? Ya? Negatif. Pintar. Negatif. Kenapa negatif? Kenapa negatif? Lawan. Pintar. Lawan kecepatannya. Pintar. Sebenarnya boleh nggak sih Kak dipositifin? Boleh. Cuman kamu ingat-ingat aja. Karena arahnya melawan berarti dia nanti memperlambat gitu. Jadi boleh dipositifin. Pokoknya kalau di fisika positif negatif versi UTBK ya. Pasti nggak bilang versi teoritis. Apalagi nanti kamu yang ikut OSN ya. Versi UTBK ini tuh nggak penting. Jadi penting itu cuman, kamu ingat-ingat nanti dia memperlambat atau mempercepat. Karena jadi penting ketika masuk di yang kemarin rumus, yang tadi rumus GLBB. Itu pentingnya di situ aja. F-nya nilainya 10, sin 60 berapa, Nak? Setengah akar 3. Pintar, setengah akar 3, masanya adalah 2 dikali A. Berarti 10 dikali setengah, 5 ya? 5 akar 3 sama dengan 2A, berarti A-nya sama dengan 5/2 akar 3. Ya kan? Oke, ingat-ingat ini nilai A-nya. Kita masuk ke yang selanjutnya. Yang ini. A-nya tadi kita dapat 5/2 akar 3 meter per second kuadrat. Dia nanya ke ini, ada waktu ya. Ingat tadi GLBB rumusnya ada 3 gaya ya. GLBB itu rumusnya cuman VT sama dengan V0 plus minus AT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Sama yang terakhir S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Oke. Ini A-nya tadi minus ya. Minus karena apa, Nak? Minus karena apa? Perlambatan. Pintar. Kalau fungsi gayanya untuk memperlambat, berarti tujuan utamanya supaya benda apa? Kalau fungsi utamanya untuk memperlambat, berarti tujuan utama benda untuk apa? Diam. Berhenti. Pintar. Untuk menghentikan benda. Kalau untuk menghentikan benda, berarti VT-nya nilainya harus berapa? 0. 0, pintar. Berarti kamu punya A, punya VT, dan ini punya V0 kan, yang 2 meter per second kan? Di sini kita ngomongin T-nya nih. Berarti kira-kira yang dipakai rumus keberapa? 1, 2, atau 3? 1. Pintar. 1. Yang 1. Pakai rumus yang VT sama dengan V0. Positif atau negatif? Negatif ya. AT. VT-nya 0, V0-nya adalah 2, min A-nya adalah 5/2 akar 3. Ingat kalau minusnya udah di depan, nggak usah diminusin lagi, A-nya dikali T. Berarti biar positif pindah ruas ke arah kiri ya, berarti 5/2 akar 3T sama dengan 2. Berarti T-nya bakal sama dengan 2 di sini kan pembagi ya, pindah ruas jadi pengali ya. Berarti 2 dikali 2 dibagi sama 5 akar 3 di sini kan yang di atas, berarti artinya dia pengali, pindah ruas berarti jadi pembagi kan. Akar 3 ini dalam second nih. Berarti jadi 4/5 akar 3 second. Awal bergerak dari waktu berapa? 0 second kan? Sampai waktu berapa? 4/3 kan? Berarti yang betul kemungkinan kalau nggak yang A, berarti yang C. Kira-kira jawabannya yang A atau yang C? Kira-kira jawabannya yang A atau yang C? C. C aja nih, benar. Jawabannya yang C nih. Yang A atau yang C? Jawabannya yang A. Kenapa sih Kak jawabannya yang A? Kita baca ya. Ke kiri diperlambat, betul kan? Waktunya tadi awalnya 0 second sampai yang tadi kita dapat 4/3 second. Kenapa setelahnya ke kanan dipercepat? Ingat, gayanya selalu ada apa enggak? Selalu ada kan?
ketika dia udah bergerak ke kiri melawan arah gerak awalnya sampai memperlambat sampai diam, gayanya ada kan? Arahnya kemana? Ke kanan kan? Fungsinya sekarang ketika dia udah mengalahkan arah ke kirinya, berarti fungsinya jadi apa? Mempercepat. Arahnya kemana? Ke kanan, kayak gitu. Ngerti nggak, Nak? Ngerti nggak? Ngerti enggak? Ngerti nggak, Nak? Aku ngerti, Kak. Ngerti. Yang lain? Tunggu sebentar. Ayo, ngerti. Oke. Masih bingung? Siapa yang bingung, Nak? Nih, dia kan arah awal gerakannya arahnya ke kiri nih, ya kan? Terus ditarik ke arah kanan nih. Berarti kan jadinya si gayanya memperlambat kan? Udah sampai berhenti nih. Berarti gerakan awal ke kiri udah habis kan? Udah hilang kan? Udah kalah kan? Berarti sekarang tinggal tersisa apa? Gaya yang menarik dia ke arah kanan kan? Nah, berarti gaya yang menarik dia ke arah kanan fungsinya untuk apa? Mempercepat. Pintar, kayak gitu. Jadi sisanya cuma ada gaya yang ke arah kanan. Kalau ada gaya totalnya sama dengan 0, berarti dia fungsinya mempercepat gitu. Bingung nggak, Nak? Mempercepatnya searah gerakan gayanya. Lanjut? Lanjut. Oke. Lanjut ya. Ini sama nih. Sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Ini nggak lengkap ya, nggak apa-apa, Nak. Namanya juga diingat-ingat ya. Tadi gimana? Caranya kalau mau nyari sumbu X berarti tarik sejajar vertikal ya. Kayak gini. Lihat panahnya kan kalau kita lihat yang horizontal berarti ke arah kiri kanan ya. Berarti ini F yang si X-nya. Kalau mau nyari yang vertikal berarti tarik se horizontal yang ini ya. Nah, ini berarti yang FY-nya. Lihat, FY-nya kan arahnya cenderung ke bawah ya. Lihat. Tulisan 60 lebih nempel di X atau di Y? Tulisan 60 lebih nempel X di X atau di Y? X. X. Berarti yang dapat cos yang mana? Yang X atau Y? X. X. Berarti ini dapatnya F cos 60. Yang ini dapatnya adalah F sin 60. Selain ada gaya ini, ada gaya apa lagi? Karena dia di bumi punya gaya gravitasi. Berat. Pintar, gaya berat. Ya. Karena dia menekan permukaan benda lain, berarti dia punya gaya Normal. normal. Karena dia cuma minta percepatan, yang diurusin yang sigma Fx atau yang Y? FX. Fx. Fx nilainya 0 atau MA? MA. Kenapa nggak 0? Karena dia bukan berhenti, dia bergerak. Pintar. Benar nggak sih? Betul, karena dia bergeraknya di sumbu X. Betul. Berarti di sumbu X ada berapa gaya? Satu. Arahnya searah apa berlawanan sama arah gerakannya? Berlawanan. Berlawanan. Berarti positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti negatif F cos 60 sama dengan M kali L. Berarti F-nya nilainya adalah 10. Berarti minus 10 cos 60 berapa? Cos 60 berapa? Setengah. Sama dengan masanya 2 kg. Dikali sama A, berarti 10 kali setengah, berarti min 5 sama dengan 2A. Berarti A-nya tinggal min 5 dibagi sama 2, artinya min 2,5. Minus cuma menunjukkan kalau dia arahnya memperlambat, kayak gitu. Ngerti, Nak? Ngerti nggak? Ngerti. Oke, ngerti. Oke, lanjut. Lanjut jangan. Lanjut. Lanjut. Sama nih, kita lewat aja apa ya? Apa bahas aja? Bahas aja lah ya, nggak apa-apa ya. Kalau kita mau ke sumbu Y, berarti tarik sejajar sumbu X ya, kayak gini. Kalau kita mau ke sumbu X, tarik sejajar sumbu Y ya, kayak gini nih. Berarti lihat panah yang di sumbu Y arahnya ke atas kan? Panah yang di sumbu X arahnya ke kiri ya, Nak? Tulisan theta nempel di Y atau di X? Yang Y. Berarti yang dapat cos Y apa X? Y. Y. Berarti ini F cos theta. Ini kalau satu dapat cos, yang lain dapat sin ya. Ini F sin theta. Selain punya gaya ini, ada gaya apa lagi, Nak? Ada gaya apa lagi selain gaya itu? Dua ini ada gaya apa lagi? Berat. Gaya berat sama gaya Normal. normal. Pintar. Kita nyari apa? Sebuah balok bermasa 2 kg berada pada suatu bidang datar licin, berarti nggak ada geseknya. Mula-mula balok bergerak ke kiri, sama aja ya. Ini berarti V0-nya
Setelah 3 detik, berarti ini T-nya, ada gaya sebesar 10 Newton dikerjakan pada balok dengan sudut tetanya 30 derajat. Seperti pada gambar. Berapakah besar gaya normal? Berarti yang ditanya apa? N-nya. Setelah ada gaya F dan berapa besar percepatannya. Berarti nanya A-nya berapa. Kayak gitu ya. Kalau kita mau ngurusin gaya normal, yang diurusin berarti sigma Fx atau Fy? Y. Y. FY. Yang dapat MA, X-nya atau Y-nya? X. X-nya, pintar. Yang Y-nya berarti berapa? 0. 0, pintar. Ingat ya, untuk SMA, hanya untuk SMA, nilai gaya sama dengan 0, bisa FF, bisa dua-duanya, bisa Y-nya 0, bisa X-nya 0. Tapi kalau yang nilai gayanya MA, selalu salah satu. Kalau X-nya MA, berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya yang MA, berarti X-nya yang 0. Kayak gitu ya. Khusus untuk anak SMA. Nanti pas kuliah nggak kayak gitu, ingat-ingat Kak Siti bilangnya untuk anak SMA ya. Karena suka banyak nih, Kak Siti yang udah kuliah, Kak Siti kok boleh MA dua-duanya kan kamu udah kuliah nak. Ini untuk anak SMA aja. Ini gayanya misal Kak Siti bilang yang ke atas adalah positif, berarti persamaan sumbu Y-nya gimana nak? N. Min W plus plus F. pintar plus F cos theta ya. Cos theta. Tetanya adalah 30 sama dengan 0. Berarti N, W-nya kasih pindah ruas, berarti ini jadi W, F cos-nya pindah ruas tadinya positif, berarti min ya, min F cos 30. Berarti W-nya bisa pakai rumus M kali G, M-nya 2, gravitasinya kalau nggak dibilang, berarti auto 10, min sebenarnya bisa 9,8. Yang gampang aja nak. F-nya berarti 10 cos 30 itu setengah akar 3 ya. Jadi 20 dikurang 10 dikali setengah itu, kenapa nak? Ada yang salah ya? Apa? Enggak. 10 kali setengah itu 5 ya. Ingat akar 3 itu sekitar 1,7. Jadi di fisika ada dua akar yang harus kamu hafalin dan sering keluar sesuai dengan nilai sin konstan yang sudut istimewa. Yang pertama adalah akar 2, yang kedua adalah akar 3. Akar 2 itu sekitar 1,4, akar 3 itu sekitar 1,7. Jadi nanti kalau jawabannya nggak sama, lihat aja yang mendekati karena kita pakainya pembulatan. Dan yang kedua kita pakainya 10-nya 10 nggak 9,8. Sebenarnya bisa aja dia pakai 9,8. Tapi nggak apa-apa, bedanya agak jauh kok. Ini jadi 20, 1,7 dikali sama 5. Berarti 7 kali 5, 3 ya. Ini berarti 8,5 ya. Coba 20 dikurang 8,5. Berarti sekitar nilainya berapa? 11,5 ya. Kak, nggak ada 11,5 kan tadi kita membulatkan. Yang pertama 1,7, 10-nya gravitasinya kita pakai 10, nggak 9,8. Jadi kan kemungkinan ini jawabannya kalau nggak yang B, yang B. Kita pakai yang mendekat aja. Nggak apa-apa kalau di fisika kayak gitu, nak. Sigma Fx, dx cuma ada berapa gaya, nak? Satu doang ya? Apa? F sin 30 ya, nak? Positif atau negatif? Positif. Positif. Kenapa? Karena dia ke kiri juga sama. Pintar. Sama-sama ke kiri. Betul. Tuh. Berarti 10 sin 30 setengah, M-nya adalah 2 dikali A. 10 dikali setengah berarti 5, 2-nya kasih pindahin sama dengan A. Berarti A-nya sama dengan 2,5. Berarti jawabannya yang E ya. Sebuah balok bermasa, berarti ini M-nya, berada pada suatu bidang miring dengan elevasi yang dapat diubah-ubah. Ketika sudut elevasinya diubah secara perlahan dari 0 derajat, balok mulai bergeser ke bawah pada sudut 60 derajat. Bisa ini ya. Sebenarnya kalau lantainya licin, harusnya ketika kamu miringin sedikit aja, si baloknya harusnya auto udah bergerak ke bawah kan. Kenapa sih baloknya baru bergeser di sudut 60? Ada gaya yang apa sih terhadap baloknya? Berarti ada gaya yang menahan kan? Biasanya gaya yang menahan itu gaya apa sih, nak? Biasanya yang bisa menahan itu gaya apa sih, nak? Gaya normal ya. Gaya normalnya gaya yang menekan. Gaya gesek, pintar. Gaya yang bisa menahan benda untuk di sini itu adalah gaya geseknya. Kalau ini kan tadi bilangnya bendanya mulai bergeser ke bawah kan? Ini arah geraknya nih. Berarti kalau bendanya bergeser ke bawah, gaya geseknya tebak arahnya kemana, nak? Ke
atas. Atas. ke atas. Kayak gini ya, ingat sejajar bidang arahnya ke atas. Ini gaya geseknya. Gaya gesek itu F-nya F kecil. Selain ada gaya gesek, berarti dia punya gaya apa aja? Berat. Gaya berat, pintar. Arahnya gaya berat selalu vertikal ke bawah ya. Ini gaya beratnya. Terus selain ada gaya berat, gaya apa aja, Nak? Normal. Gaya Gaya normal. normal. Gaya normal apa? Tegak lurus dari benda ya, kayak gini. Oke, nah kalau dia bidangnya miring seperti ini, berarti semua kita sesuaiin sama bidang miring. Yang Y-nya di bidang miring, yang X-nya juga sama, nah, di bidang miring. Nah, berarti yang W ini kan tidak sesuai sama bidang miring kan? Berarti kita tarik ke sumbu Y dan kita tarik ke sumbu X kayak gini. Berarti yang ini jadi yang si Y-nya, yang ini jadi yang si X-nya kayak gini. Sampai sini dulu bingung gak, Nak? Gak bingung? Oke. Lihat tulisan 60. Tulisan 60 di sini kan gak mungkin sudutnya sama kayak yang ini. Karena mereka depan-depanan. Ingat, kalau di matematika sudut yang berhadapan nilainya berbeda. Berarti sudutnya pasti sama kayak yang ini. Jadi kalau dia di bidang miring, ingat sudutnya pasti sama yang kayak yang di sini ya. Tulisan 60 lebih dekat ke Y atau ke X? Tulisan Ke 60 Y. ke Y. Berarti yang dapat cosnya apa? Yang dapat cosnya apa? FY. Y. Berarti ini jadi W cos 60. Berarti ini jadi apa? W sin 60. Pintar. Terus kita karena ada G gesek butuh gaya normal ya. Berarti pakai sigma FY ya. Sigma FY-nya 0 atau MA? 0 atau MA? Sigma 0. 0. Berarti di sumbu Y ada dua gaya ya. Kalau Kasti bilang yang ke atas positif, berarti sistem yang sumbu Y-nya jadi gimana? Sigma FY-nya jadi gimana? N min W dikurang W cos 60. Pintar. N dikurang W cos 60 sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan W-nya pindah ruas ya. Jadi positif karena W itu rumusnya M kali G dan M-nya 1. Berarti jadi 1 dikali 10. Cos 60 nilainya setengah ya. Berarti N-nya 1 kali 10 kali setengah. Berarti jadi 5 ya. Gitu. Sekarang kita ngurusin yang sigma fx. Nah, sigma fx MA apa bukan sih, Nak? Sigma fx MA atau bukan sih, Nak? Lihat. Kalau ada kata-kata mulai bergeser atau mulai bergerak atau baru akan bergerak atau tepat akan bergerak. Sebenarnya bendanya udah bergerak apa belum? Belum. Belum. Berarti jumlah gayanya 0 atau MA? 0. 0 gitu ya, ingat-ingat. Jadi ini kan di X itu ada dua gaya. Meskipun ini sama dengan 0, tapi kita tahu kan arahnya tuh pengen ke bawah. Berarti dia yang positif yang mana? Yang W sin 60 atau yang F-nya? Ke bawah. Yang ke bawah. W sin 60. Pintar. Jadi W sin 60 dikurang sama F ya, sama dengan 0. Berarti F-nya bakal sama dengan W sin 60. Dan F itu gaya gesek itu kan rumusnya mu koefisien gesek dikali gaya normal ya. W-nya rumusnya M kali G ya. Tadi berarti M-nya 1, gravitasinya 10, sin 60 berarti setengah akar 3. Berarti ini mu gaya normalnya tadi nilainya 5 sama dengan 1 kali 10 kali setengah. Berarti jadi 5, ini berarti 5 akar 3. Kiri ada 5, kanan ada 5, berarti kita bisa coret, berarti nilai mu-nya sama dengan akar 3. Kayak gini. Sampai sini dulu bingung nggak? Nggak bingung? Oke, kita lanjut ya. Enggak. Selanjutnya balok didorong ke atas pada sudut elevasi 30. Tadi kan sudut elevasi itu ini nak kemiringannya atau tetanya. Nah sekarang di sudut 30 nih nak. Dia didorong, dia mintanya gaya minimum. Berarti kalau dia pengennya bergeraknya ke atas, gaya dorongnya berarti harusnya ke atas ya. Ini F-nya nih. Oke, berarti dia sama ya. Punya gaya berat kayak gini ya nak. W berarti ke sini ada W yang di sumbu Y, ke sini ada W yang di sumbu X kan. Ingat kalau tetanya di sini berarti 30-nya di sini kan. Berarti dapat W cos 30, berarti ini dapat W sin 30. Berarti selain ada F yang untuk mendorong, ada gaya apa lagi nak? Selain ada F untuk mendorong? Berat. Udah gaya beratnya. Gaya normal. Gaya normal, betul. Gaya normalnya N ke sini, pintar. Selain ada gaya itu gaya ada apa? Gaya apa lagi? Gaya gesek. Pintar. Gaya gesek tebak arahnya kemana? Ke bawah. Ke bawah, pintar. Kenapa ke bawah? Karena F-nya
gaya ya. Benar, F-nya arahnya ke atas, harus berlawanan arah. Kita nyari dulu kalau punya gaya gesek, berarti nyari gaya normal ya. Gaya normal ada di sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya 0 atau MA? 0. 0. Kenapa 0? Karena benda bergerak di sumbu X-nya ya? X. Betul. Berarti ini N-nya ada yang ke atas positif. Kalau Kasti bilang ke atas positif ya. Min W cos 30 sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan W cos 30. W-nya kan rumusnya M kali G. M-nya 1. Gravitasinya 10. Cos 30 setengah akar 3 ya. Berarti N-nya nilainya jadi 5 akar 3. Sekarang kita urusin yang sigma Fx. Nah, kalau dia bilang gaya minimum. Jadi syarat sama dengan 0. Yang pertama bendanya masih diam. Yang kedua dikatakannya mulai akan bergerak. Tepat akan bergerak. Baru akan bergerak. Atau yang ditanya gaya minimum. Itu masih tetap sama dengan 0. Artinya bendanya mempertahankan posisi semula. Dan belum bergerak. Bingung nggak nih sampai sini? Nggak bingung? Oke. Ya. Ini yang positif berarti F-nya kan? Ini yang positif yang searah gerakannya kan? Berarti searah gaya dorongnya kan? Berarti ini jadi F, yang W sin sama F-nya kan arahnya ke bawah kan? Berarti min F, min W sin 30 sama dengan 0 kan? Berarti F sama dengan, dikasih pindah ruas ya. Nah, F ini kan rumusnya berarti mu dikali gaya normal ya. W sin rumusnya kan berarti ini ditambahkan karena positif. M kali G ya. M-nya 1, gravitasinya 10, sin 30 berapa? Setengah kan? Mu-nya udah punya belum, Nak? Mu-nya udah punya belum? Akar 3. Pintar. Kan ini pas sudut 60. Kenapa dipakai juga pas sudut 30? Ini kan sudutnya 60. Sama nggak sih? Pintar. Jadi, kalau nilai mu itu kan nilai tingkat kekasaran satu permukaan kan. Kalau permukaannya yang dipakai masih sama, mau dia gayanya dirubah, bendanya ditukar, pokoknya di apapun selama permukaannya sama dia tetap sama gitu ya. Jadi tetap akar 3 nih. Jadi akar 3 dikali sama N-nya adalah 5 akar 3 ditambah sama 1 kali 10 kali setengah berarti 5 ya. Akar 3 kali akar 3 berarti berapa? 3 ya. 3 kali 5, 15 ditambah sama 5. Berarti jadi berapa? 20. 20. Gampang ya, Nak? Gampang nggak? Gampang nggak? Kak, emang kayak gini, kalau kayak gini kita bisa ngerjain 20 soal dalam sekian menit. Gak usah ngerjain semuanya, Nak. Gak usah ngerjain semuanya. Gak ada yang menuntut kamu ngerjain fisika semuanya harus dikerjain. Cukup kamu milih 5 soal. Ingat, dengerin ya. Fisika, auto nilai kamu 600, kamu cuma ngerjain 5 soal tanpa salah. Percaya sama Kak Siti, nilai kamu auto 600. Ngerjain 5 soal tanpa salah. Makanya Kak Siti selalu bilang, gak penting kamu banyak bisa babnya, tapi kamu kalau ngerjain masih aja di TO bingung. Ngapain banyak bab tapi kalau kamu masih bingung? Pilihlah 5 bab aja yang kamu pengen. Kalau sekarang udah susah nih, Nak, 2 bab deh atau 3 bab. Yang kamu pengen kerjain, dipilih dari mulai yang kamu paling suka atau paling kamu bisa, udah itu aja. Fokus di situ aja. Gak penting, nah, banyak bab. Yang penting kamu bisa beberapa bab, tapi sekali babnya itu keluar, kamu bisa. Karena nggak penting kalau fisika bisa semuanya. 5 soal aja udah bikin kamu nilainya 600. Apalagi kalau kamu ngerjain soalnya setingkat ini nih. 1 soal kayak gini itu bisa mewakili 3 soal, malahan 4 soal yang gampang. Kayak gitu. Kayak ini tuh kayak soal hotsnya di tahun itu gitu. Oke? Bisa ya? Lanjut jangan? Lanjut jangan? Lanjut. Oke, lanjut ya. Nih, ini 2018 juga nih. Tapi beda kode ya sama yang tadi. Sama nggak nih? Beda kan? 425, ini 436. Sebuah balok bermasa, berarti ini M-nya, meluncur pada bidang XY yang licin, berarti nggak ada gaya geseknya. Bidangnya mendatar, berarti kayak gini. Ini baloknya. Dua gaya konstan F1 dan F2, 6 Newton bekerja pada balok tersebut. Gaya F1 sejajar dengan sumbu X, dan gaya F2 membentuk sudut θ terhadap F1. Jadi misal ini F1-nya sejajar sumbu X, berarti F2-nya dia membentuk sudut. Nah, mungkin F2-nya kayak gini nih, Nak. Membentuk sudut kan? Ini F2-nya membentuk sudut θ ke sini nih. Berarti si F2 ini, kita uraiin kan?
sejajar sumbu X, berarti yang ini, lihat tulisan tetanya nempel di sumbu X atau sumbu Y? Nempel di mana? X. X, berarti yang X-nya dapat cos ya? Kalau X-nya dapat cos, berarti yang Y-nya dapat sin ya? Kayak gini. Terus pakai kuning nggak terlalu kelihatan ya, Nak? Selain ada ini, ada gaya apa lagi? Ada gaya berat ya? Normal. Pintar. Ada gaya normal. Udah pada mulai bisa ya? Kita lanjutin ya. Jika grafik kecepatan terhadap balok pada arah X terlihat seperti pada gambar, besar sudut theta. Karena ini nggak punya gaya gesek, berarti kamu nggak butuh gaya normal. Nggak usah dilihat, berarti gaya normal ada di sumbu Y, berarti nggak usah dilihat gaya normalnya. Kita lihat aja gaya yang sumbu X-nya. Kenapa milih yang X? Karena ini kecepatannya juga di X. Berarti karena bendanya bergerak di sumbu X, berarti jumlah sumbu X M kali A atau 0, nah? M kali A. Pintar, M kali A. Karena ini X, M-nya adalah MAX. Di sumbu X ada berapa gaya? 2. 2. F1 sama F2 cosnya searah kan? Berarti ditambah F2 cos theta sama dengan M-nya adalah 3. Ingat, kasih udah jelasin di bab yang kemarin, kalau ada grafik V terhadap T, kamu mau nyari A-nya, berarti bisa pakai rumus gradien pintar dari si grafiknya atau Y per X-nya. Kita lihat aja, berarti kan kayak gini ya, Nak? Berarti Y-nya berapa? Dari min 4 ke 4 kan? Berarti Y-nya berapa? Dari min 4 ke 4, Y-nya berarti berapa? 8. Si T-nya kan berarti X, yang X-nya kan dari sini ke sini kan? Berarti X-nya berapa? 3. 3. Berarti ini jadi 8 per 3. Masukin ke sini. Ini 8 per 3. Berarti 3 sama 3 coret ya nanti. F1-nya nilainya 5. F2-nya nilainya 6. Cos tetanya yang kita cari. 3 sama 3 kita coret jadi 8. Berarti ini jadi 6 cos theta. Sama dengan 5-nya pindah ruas. Berarti dikurang. Berarti ini cos tetanya sama dengan 8 kurang 5 berarti 3. 6-nya di sini pengali. Berarti pindah ruas jadi pembagi. 3 bagi 6 berarti berapa? Setengah kan? Theta berapa yang menghasilkan cosnya setengah? 60. Pintar. Berarti jawabannya yang C. Kayak gitu. Bingung nggak? Sebuah balok berada pada suatu bidang miring dengan sudut elevasi 60. Ini bidang miringnya. Sudutnya di sini. Tetanya adalah 60 derajat. Massa balok itu 1 kg. Berarti ini M-nya. Percepatan gravitasi. Ini dibilang nih G-nya 10. Tadi kan nggak dibilang ya. Kalau nggak dibilang pokoknya auto 10 aja di fisika. Gaya minimum untuk mendorong balok itu menyusur bidang ke atas. Gaya minimum berarti ini gaya yang mendorong ke atas, berarti ini kayak gini ya. Ini F-nya nilainya adalah 10 Newton. Kenapa pada suka angka 10 ya di fisika? Koefisien gesek kinetik. Koefisien gesek berarti apa, Nak? Mu ya? Kinetik berarti K. Berarti dia nanya mu K-nya berapa? Yang mungkin antara balok dan bidang miring. Oke. Selain ada gaya F yang ini, ada gaya apa aja, Nak? Gaya apa, ayo? Gaya gesek. Pintar. Gaya gesek arahnya kemana? Ke bawah. Ke bawah, pintar. Kenapa ke bawah? Karena berlawanan sama gaya. Harus berlawanan sama gaya. Pintar. Nggak kurang kelihatan ya, pasti kasih warna biru aja. Gaya gesek arahnya ke sini ya, ini gaya geseknya. Terus selain dari gaya gesek, gaya apa aja? Gaya Berat. normal. Gaya normal. Pintar, ini gaya normal ya. Terus yang terakhir adalah gaya berat. Pasti kasih warna yang lain, warna apa ya, Nak? Hijau kali ya. Mohon maaf kalau nggak suka hijau. Ini berarti gaya beratnya arahnya ke bawah ya. Ini Y-nya nih. Berarti Y-nya harus disamain ya. Ke sumbu X sama ke sumbu Y. Tadi tetanya 60 di sini nempel di Y atau di X? Nempel di mana? Di Y. Y. Berarti yang Y dapatnya Y cos atau Y sin? Cos. Y cos. Y cos. Yang kalau Y-nya yang Y-nya dapat cos, yang lain dapat apa? Y sin. Pintar. Pintar deh kalian. Karena kita butuh gaya gesek yang kita urusin berarti sumbu X dulu atau sumbu Y dulu? Sumbu Y. Sumbu Y, pintar. Sumbu Y, Nak. Karena kan kalau gaya gesek butuh gaya normal. Gaya normal ada di sumbu Y. Yang sama dengan MA, yang Y atau yang X? X. Yang X karena dia bilang gaya minimum, berarti kalau harusnya MA tetap 0 ya? Ini juga 0 ya? Tadi ingat kalau syarat untuk 0, Iya. bilangnya gaya minimum, tepat akan bergerak,
mulai akan bergerak, baru akan bergerak. Kalau Kak Siti bilang yang positif itu ke arah atas, berarti sistem gaya yang disembunyinya jadi gimana? N min W. N dikurang W cos 0. W cos theta. Pintar. N dikurang W cos θ-nya adalah 60 sama dengan 0. Berarti N-nya bakal sama dengan W cos 60 derajat. W-nya rumusnya M kali G, karena M-nya 1, gravitasinya dibilang 10, cos dari 60 adalah setengah. Berarti 1 kali 10, 10 kali setengah, berarti ini jadi 5, satuannya Newton. Ini sumbu untuk sumbu Y, nilai gaya normalnya. Sekarang sumbu X, di X kan ada berapa gayanya di X? Di X ada berapa gaya? 3. 3. Yang gimana jadinya? Sistemnya jadi gimana di sumbu X? F kurang W sin theta kali min FK gaya gesek ya? kali FK. Sama dengan 0, pintar. Berarti F-nya nilainya 10, W-nya rumusnya M kali G, M-nya karena 1, gravitasinya 10, sin dari 60 berarti setengah akar 3, FK-nya kasih pindah ruas karena mau nyari mu K, ini kan rumusnya jadi mu K dikali sama gaya normal, berarti ini jadi 10 dikurang 1 kali 10, 10 kali setengah, berarti jadi 5, tadi akar 3 adalah 1,7, sama dengan mu K-nya yang kita cari, gaya normalnya adalah 5, liatin ya. Di fisik kalau Kak Siti cenderung tidak mengali dulu, tapi kalau ada yang bisa Kak Siti coret, Kak Siti akan mencoretnya dulu. Lihat. Di set ini kan ada 3 ruas ya, yang 10, 5 kali 1,7 sama yang 5 yang ini kan, ini berarti 3 ruas. Setiap ruasnya bisa dibagi angka 5, iya kan? Nah berarti kamu boleh membaginya sama angka 5. Ini kalau dibagi 5 kan jadi 2, ini kalau dibagi 5 kan berarti 1 dikali 1 dikali 1,7 berarti 1,7, ini kalau dibagi 5 berarti 1 kan? Berarti 2 dikurang 1,7 adalah 0,3 sama dengan mu. Gak ada Kak jawabannya. Lihat, angka mana dari pilihan A sampai E yang nilainya mendekati 0,3? B, 0,27. 0,27. Kalau kalian gak percaya, nanti cari sendiri ya, pakai yang akar 3-nya di kalkulator. Pasti lebih dekat ke 0,7. 0,27, kayak gitu. Bingung gak, Nak? Paham. Oke, gampang ya. Lanjut jangan? Lanjut. Oke. Ini sama kayak tadi yang ada grafik-grafik. Coba kita baca. Sebuah balok bermassa, berarti ini M-nya, didorong oleh suatu gaya konstan horizontal sebesar, berarti ini F-nya. Balok bergerak sepanjang lantai mendatar kasar. Berarti ini lantai mendatar, ini baloknya. Dia bilang kasar. Kalau kasar berarti ada gaya. Kalau kasar ada gaya. Gesek kinetik. Gesek kinetik. Pintar, ada gaya gesek kinetik. Dia nggak bilang nih sepanjang gerak mendatarnya ke kiri atau ke kanan. Kasiti misalkan. Dia bergeraknya ke kanan. Berarti gaya geseknya kemana? Ke kiri. Ke kiri, pintar. Ini gaya geseknya ke kiri ya. Selain dia punya gaya gesek, punya gaya apa aja di sini? Berat normal. Gaya berat, pintar. Ini W, ada gaya normal ya, arahnya ke atas. Ini N. Jika percepatan gravitasi udah dibilang gravitasinya 10, nilai koefisien gesek kinetik. Berarti dia nanya mu K-nya berapa? Karena kita nanya mu K, yang kita urusin adalah sigma Fx atau sigma Fy. Fy dulu. Sigma Fy dulu. Sigma Fy-nya sama dengan 0 atau MA? 0. Kenapa 0? Kenapa 0? Karena dia bergerak di S. Pintar. Berarti sigma Fx-nya sama dengan? MA. Kenapa enggak 0? Kok enggak 0? Kok enggak 0? Kok enggak 0? Tadi 0 loh. Oh iya. Kenapa? Bener nah MA. Jangan dikoceh. Bergerak. Bergerak. Karena ada kecepatan kan V. Berarti bergerak. Jadi MA. Jangan terkecoh ya. Kasih suka ngecoh soalnya. Buat meyakinkan kamu tuh udah ngerti beneran apa belum. Kalau Kak Siti bilang yang ke atas itu adalah positif, berarti nilai gaya disumbu Y-nya gimana? N min W. N min W sama dengan 0, berarti N-nya sama dengan W, karena W itu rumusnya M kali G, dan M-nya adalah 4, gravitasinya 10, berarti tinggal 4 kali 10, berarti nilainya 40, kalau gaya satuannya Newton.
Karena ini ada gaya yang mendorongnya horizontal, berarti ke sini ya, Nak. Ini F-nya nilainya adalah 40 Newton. Berarti gaya di sumbu X-nya jadinya kayak gimana? Gaya di sumbu X-nya jadinya kayak gimana? Kurang FK. Betul. Betul. Berarti F-nya 40 ya. 40 dikurang sama FK sama dengan M-nya adalah nilainya 4. Kita lihat A-nya. A-nya tadi ingat bisa pakai gradien, pakai rumus Y per X. Berarti dari sini ke sini Y-nya berapa, Nak? 5. 5. X-nya berapa? 1. 1. Berarti ini jadi 5 dibagi 1, berarti A-nya pintar. 5 meter per second kuadrat. Jadi dikali 5, berarti ini 40 dikurang sama FK-nya kan berarti rumusnya mu K dikali gaya normal sama dengan 4 kali 5 berarti 20. 20-nya kasih pindah ruas berarti 40 kurang 20 karena ini minus kita kasih pindah ruas ke kanan biar positif berarti mu K yang mau kita cari gaya normalnya udah ada tadi 40. Berarti 40 kurang 20 jadi 20 sama dengan mu dikali sama 40. Berarti mu-nya bakal sama dengan 20 dibagi sama 40. Berarti 20 bagi 40 kan setengah atau nilainya 0,5. 0,5. Pintar. Gampang ya, Nak? Bisa? Bisa nggak? Bisa, Kak. Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut jangan. Lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Lanjut, Kak. Sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton awalnya dalam keadaan diam, berarti ini finolnya ya, finolnya 0, ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar. Cosnya adalah 3/5, tebak kalau cosnya 3/5, sinnya berapa? Kalau cosnya 3/5, sinnya berapa? 4/5. Pintar, 4/5. Kok pada jago sih? Pintar-pintar. Apabila koefisien gesek statis dan kinetis antara lemari besi dan lantai berturut-turut. Ingat ya, kalaupun dia nggak berurutan, nulis koefisien gesek statis dan kinetis, tapi nilai koefisien gesek statis selalu lebih besar daripada nilai koefisien gesek kinetisnya. Berarti yang ini adalah mu S, yang ini adalah nilai mu K, kayak gitu. Gaya gesek kinetik, tapi udah dibilang kinetik, berarti bendanya bergerak, otomatis ada A-nya, jadi yang ini otomatis salah ya. Ini berarti FK-nya, biar agak berbeda warnanya. Ini FK-nya ya. Kalau kinetis bergerak, berarti A-nya nggak mungkin 0. Berarti yang D sama E salah. Gravitasinya adalah 10. Maka percepatan lemari berarti nyarinya A. Dan gaya yang menarik, berarti namanya F yang tadi ya. Tadi kan bendanya mendatar, ini misal lemarinya. Ditarik sama gaya yang membentuk sudut, misal ini F-nya. Terhadap mendatar kayak gini kan, misal kasih tulisin tetanya kan terhadap mendatar ya, tetanya di sini nih Nak. Berarti ini tarik secara sumbu Y, berarti ini jadi F cos atau F sin yang ini. F cos atau Cos. pintar, F cos theta, berarti yang ini jadi Cos. F sin ya. F sin theta. Terus ada gaya apa lagi di sini Nak? Gaya berat. Gaya berat. normal. Pintar sama gaya normal. Pintar. Ini meskipun miring-miring, normalnya harusnya lurus. Beratnya juga lurus ya. Selain itu ada gaya apa lagi, Nak? Gaya gesek Arahnya kemana? Kiri. ke kiri. Kenapa arah gaya geseknya ke kiri? Karena arah Harus berat gayanya dengan ke gaya. kanan. Pintar. Karena arah gaya gesek kenapa ke kiri? Karena dia harus melawan dengan arah gerakan arah gayanya yang F ini arahnya ke kanan. Pintar. Karena kita ada koefisien gesek, berarti kita butuh gaya normal. Gaya normal berarti yang di sumbu Y. Gaya normal di sumbu Y. Jumlah gaya yang di sumbu Y harus 0 atau MA? 0. 0. Nol. Kenapa 0, Nak? Kenapa Karena 0? bergerak di X. X. Berarti X-nya sama dengan MA. MA. Oke, pintar 0. Kalau kasih misalkan yang N itu arahnya ke atas, yang ke atas itu nilainya positif, berarti gaya yang di sumbu Y-nya jadi gimana? N dikurang W. Udah itu aja. Udah itu aja. Plus F sin theta. Bentar. Oh, Plus F N. sin theta. N ditambah F sin dikurang W. Pintar. Jadi yang di sumbu Y-nya adalah kalau dimisalkan N-nya positif, jadi N plus F sin theta. Sinnya adalah
Gak apa-apa, tulis aja F sin theta dikurang sama W sama dengan 0. Berarti N-nya bakal sama dengan, W-nya kan jadi positif. W itu rumusnya udah ada nih nilai W-nya dengan berat, berarti W-nya langsung 300. Dikurang ya, kan ini positif, F-nya nggak tahu. Sin-nya tadi nilainya adalah 4/5, karena cos-nya 3/5. Berarti kayak gini aja ya, jadi 300 dikurang sama 4/5F. Habis kayak gini, kamu bisa masukin ke nilai gaya gesek kinetisnya. Gaya gesek kinetis kan rumusnya berarti mu K dikali dengan gaya normal. Berarti si FK-nya nilainya 72, sama dengan mu K-nya nilainya adalah 0,4. Gaya normalnya mau kita cari, berarti gaya normal itu nilainya adalah 72 dibagi 0,4, kita pindah ruas, karena ini pengali, berarti pindah ruas jadi pembagi. Dibagi sama 0,4, berarti karena di belakang koma 1, berarti sama aja ditambah nolnya 1 yang di atas dibagi sama 4. 720 dibagi sama 4, berarti sekitar 180. 180 ya? Bukan 150. Ayo, 720 bagi 4. Iya, sorry salah. 150 ya. Oke, berarti 720 bagi 4, 150 Newton. Kita masukin ke sigma fx. Di fx kan ada dua gaya ya. Yang searah gerakan adalah f cos theta. Berarti jadi f cos theta. Kak, itu 180. Benar ke 180. 185 enggak ya? Betul. 180, Kak. Betul, maafin Kak Siti. 180 ya. Ininya yang harus kita rubah. Oke, Kak Siti jadiin dulu bentar ya. Kok lali Kak Siti? Ini 180 Newton ya. Habis dari sini kita harus ngerjain dulu yang N nih, Nak. Balik lagi ke N nih. N-nya kan nilainya adalah 300 dikurang sama 4/5F ya. N-nya nilainya kan dapat 180 ya. 300 bisa kasih pindah min 300. Berarti jadi min 4/5F. Berarti 180 dikurang 300 berarti min 120 sama dengan min 4/5F. Berarti jadi si F-nya bakal sama dengan, ini karena sama-sama minus, berarti minusnya kita kasih hilangin aja. Berarti si 5-nya kasih dipindah, karena 5-nya pembagi, pindah ruas jadi pengali ya. Jadi 120 kali 5, 4-nya karena pengali, pindah ruas jadi pembagi kan. 120 dibagi 4, berarti jadi berapa? 30 ya. 30 kali 5, berarti 150 Newton. Kayak gini. Berarti sebenarnya jawabannya udah auto yang B kan, karena yang E-nya udah sama dengan 0 kan. Kan nggak boleh 0 tadi A-nya. Tapi kita lihat dulu aja nilai dari si fx-nya ya. Ini kan f cos theta. Kan fx itu adalah gaya yang di sumbu x. Di sumbu x kan ada dua gaya. Ada yang gaya penarik f cos theta sama gaya geseknya. Yang udah bergerak berarti fk. Yang positifnya berarti f cos theta dikurang sama fk-nya sama dengan m kali a. F-nya tadi nilainya adalah 150. Cos-nya tadi kita udah dapat 3/5. Pasti ngomongnya kecepatan nggak sih, Nak? Ngerep ya? Mohon maaf, kasih perlanin ya. Min 72, atau kalian udah nih ya, udah kebal makasih ngomongnya kecepatan. Karena ini gaya beratnya adalah 300 Newton, berarti tebak gaya M-nya berapa? 30. 30. Kenapa? Karena M itu rumusnya W per G kan. W-nya 300 bagi G-nya 10, jadi 30. Ini betul, berarti 30A. Ini berarti kan 150 dibagi 5, 30 kali 3 berarti 90. 90 kurang 72 dibagi sama dengan 30A. 90 kurang 72 berarti jadi 18. 30-nya kasih dipindah per 30 sama dengan A. Makanya jawabannya yang B gitu. Bingung gak, Nak? Iya, Kak. Oke, gampang? Gampang ya? Lanjut jangan? Lanjut. Ada yang mau tanya dulu, kenapa nih, Nak? Kak, kenapa pakai FS? Nggak pakai FS? Kak Siti pakainya FK? Kak Siti pakainya ke FK, nggak pakai FS? Kenapa nggak pakai FS? Oh, kenapa nggak pakai FS? Karena FS itu untuk benda yang diam. Nah, di sini kan dibilang kalau dia adalah yang dipakainya gaya gesek kinetis ya. Yang pertama, kenapa nggak pakai FS? Karena soalnya dia ngomonginnya adalah nilai gaya kinetis, makanya pakainya FK. Yang kedua, kalau nilainya pakai FK, berarti bendanya bergerak. Kalau bergerak, berarti
Bentar, berisik. Kalau bendanya bergerak, berarti nilai percepatannya nggak sama dengan 0. Masih bingung nggak? Masih bingung nggak? Nggak, oke, baik. Lanjut, jangan. Lanjut, jangan. Lanjut. Oke. Sebentar dulu. Bentar. Oke, ini. Nah, ini yang mau kasih diajarin tentang rumus serbaguna. Nanti kan di Twitter biasanya share rumus cepat ya. Kalau rumus cepat yang kasih diajarin bisa nggak pakai rumus ini? Nah, bisa, nah, karena kan kalau rumus cepat bentuknya harus sama. Ada rumus serbaguna yang bisa kamu pakai. Ini untuk bendanya, biasanya sistemnya 2 benda kayak gini nih. Ini kan bendanya 2. Tadi kan kalau kita bahas bendanya 1-1 doang kan. Ini bukan rumus cepat, ingat ya. Ini penyesuaian dari hukum 2 Newton, cuman agak sedikit dipermudah. Jadi sebenarnya nggak mudah-mudah banget, cuman rumus ini bisa dipakai di bentuknya apapun kalau bendanya ada 2 untuk menggampangkan prosesnya. Rumus serbagunanya adalah percepatan sama dengan nanti gaya yang searah gerakannya bernilai positif, gaya yang arahnya berlawanan arah dengan gerakan bernilai negatif. Dibagi sama total dari massa si bendanya. Oke? Nggak bingung? Nanti biar lebih nggak bingung, biar lebih ngerti maksudnya, kita lihat soalnya ya. 2 buah benda A dan B yang masing-masing bermassa MA dan MB, ini MA sama MB, terhubung, ini tali ya, terhubung dengan tali ringan dan tidak elastik. Artinya dia itu nggak bisa panjang sama pendek, melalui satu katrol yang massanya diabaikan. Benda A ditempatkan pada suatu permukaan bidang miring licin, jadi ini nggak ada geseknya, dengan sudut kemiringan tetanya adalah 30 derajat terhadap horizontal. Diketahui saat T-nya 0 second, kedua benda dilepas. Meskipun kata nggak di sini, kalau di sini kan dilepas secara bersamaan, ini dari keadaan diam. Kalau ini kan dijelasin nih, kalau dilepas itu dari keadaan diam. Meskipun nggak ada kata-kata diamnya, harusnya kalau dia kata-katanya dilepaskan, itu V0-nya pasti 0. Ingat-ingat ya, kalau ada kata-kata dilepaskan, meskipun di soalnya nggak dibilang dari keadaan diam, berarti V0-nya itu harusnya auto 0. Jika pada T saat 1 second, benda yang A naik setinggi 1 meter terhadap posisi awalnya, maka rasio MA dibanding sama MB. Oke, tarik nafas dulu, nak. Oke, gampang kok. Cuman agak ribet aja sedikit. Berarti di sini punya gaya apa aja? Gaya berat ya? Ini punya WA. Terus WA-nya harus disesuaikan ya? Berarti ke sini, tadi sama ke sini ya? Tadi yang dia dapatnya W cos atau W sin? W cos. Pintar. Ini berarti W cos theta, ini berarti W sin theta ya? Terus selain ada gaya gini, ada gaya apa lagi? Gaya normal. Pintar, gaya normal arahnya ke atas. Udah ada ini ya. Nah, ini berarti karena ini tuh benda A sebenarnya ya. Maksudnya benda A yang udah bergerak. Karena ini ada tali menghubungkan 2 benda, berarti tegangan talinya tegangan talinya ada 2, arahnya dia selalu menjauhi dari bendanya. Ini jadi tegangan tali yang pertama, ini tegangan tali yang kedua. Nilai tegangan talinya sama ya. Di WB, di B berarti punya WB ya, nak? Ada gaya yang lain yang kasih lupa ditulis? Ada? Nah, untuk pakai rumus yang ini, lihat-lihat ya, untuk pakai rumus yang ini. Trik yang pertama untuk bisa pakai rumus yang serbaguna yang atas, lihat salah satu benda aja. Misal kasih lihat yang B nih. Ini kan bendanya bergerak apa enggak? Oh, A-nya naik setinggi, berarti dia naik ke atas ya. Berarti B-nya turun ke bawah ya, nak? Oke, yang pertama kita lihat salah satu benda, kita lihat yang B dulu nih yang kita lihat. Oke, nah udah lihat yang B. B itu arahnya berarti kemana? Ke bawah kan, yang searah gerakan B. Ini kan harus searah gerakan kan, ini lawan gerakan kan. Yang searah gerakan dari benda B, yang WB atau yang T? Yang WB atau yang T? WP. Betul, berarti jadi WB-nya positif, T-nya jadinya negatif. Sampai sini dulu bingung nggak? Bingung nggak, Nek? Enggak.
Enggak, oke. Sekarang kita lihat yang A ya. Benda A bergerak di sumbu X atau sumbu Y. Benda A bergerak di sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X. Berarti yang kita lihat Sumbu X. Ya, pintar. Berarti kalau masukin ke sini, berarti yang cuman sumbu X-nya aja. Berarti cuman yang T sama W sin tetanya aja. N sama W cos tetanya dibiarin, Kak? Dibiarin. Karena kan ini cuman gerakan yang dalam sumbu gerakannya aja. Sedangkan N sama W bukan sumbu gerakannya kan. Jadi kita biarin aja. Karena A-nya tertarik ke atas, berarti kan yang searah gerakan yang T ini kan, yang W sin-nya kan berarti berlawanan. Berarti jadi rumusnya jadi T dikurang sama WA sin theta. Kayak gitu. Sampai sini bingung nggak, Nak? Ya bingung? Oke, dibagi sama total masanya berarti tinggal ditambah, nah, MA ditambah sama MB. Nah, karena nilai T ini sama, berarti Kak Siti boleh coret, berarti jadi rumusnya tinggal WB itu berarti rumusnya jadi MB dikali G ya, Nak? Kita misalin G-nya adalah 10, berarti ini karena WB itu rumusnya MB kali G, berarti ini jadi 10, mesti dihapus dulu, Pak. Ini kan WB nih, WB itu kan rumusnya MB kali G ya. Kalau misalnya kita G-nya adalah 10, berarti ini jadi 10 MB kan. Nah, yang ini T-nya kan hilang karena nilainya sama, berarti minus WA itu rumusnya kan berarti 10 MA. Dikali sin tetanya nilainya adalah 30, sin 30 berarti setengah ya. Ini berarti MA ditambah sama MB. Nah, biarin aja nih kayak gini. Oke, biarin aja. Kita harus nyari A-nya nih. Nggak mungkin nyari A-nya di sini karena kamu butuh MA sama MB kan. Nyari A-nya dari mana? Dari yang rumus GL BB. Nah, GL BB tadi kan rumusnya ada 3. VT sama dengan V0 plus minus AT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Sama S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Yang ini karena kamu punya V0 dan punya T. Berarti mau nggak mau pakai rumus yang terakhir nih. Yang S sama dengan V0 kali T positif setengah AT kuadrat. Nah, nyari S-nya. S-nya sama nggak sama kayak yang 1 meter? S-nya sama nggak kayak 1 meter? S-nya sama nggak? Sama. Beda, nah. S itu adalah ini nih. Jarak dia berpindahnya yang ini. Kalau H kan yang ininya kan? Berarti beda. Jadi kamu harus nyari dulu nih S-nya yang ini. Kalau hanya pindah ke sini sama aja kan? Theta di sini sama theta di sini sama kan? Lihat, tadi kamu punya sudut, punya depan, sama punya miring. Keinget rumus apa? Punya depan, punya sudut, sama miring. Keinget rumus apa? Cos. Depan loh. Sin. Sin. Berarti sin 30 sama dengan depannya. Di sini itu kan rumusnya adalah depan dibagi sama miring ya. Berarti sin 30 depannya adalah H dibagi sama S. Berarti S-nya bakal sama dengan H dibagi sama sin 30. Sin 30 kan setengah. H-nya kan nilainya 1 dibagi sama setengah. 1 dibagi setengah berarti berapa? 2 kan? Nah, kita masukin ke rumus S ya. S sama dengan V0 kali T positif setengah AT kuadrat, berarti S-nya adalah 2, V0-nya adalah 0, 0 dikali apapun tetap 0 kan, plus setengah, A-nya yang mau kita cari, T-nya adalah waktunya 1 kuadrat kan, berarti jadi 2 sama dengan setengah A, berarti A-nya bakal sama dengan 2 dikali 2, jadinya A-nya adalah 4. Sampai sini bingung apa enggak? Nah, bingung, kita masukin ke rumus A yang ini, A-nya kita ganti 4 sama dengan, berarti ini jadi 10 MB dikurang sama 10 dikali setengah berarti 5 MA per, berarti ini jadi MA plus MB. Nah, MA plus MB-nya pasti pindah ruas ke arah kiri, berarti jadi 4 MA ditambah sama 4 MB sama dengan berarti 10 MB dikurang sama 5 MA. Kita tempatkan yang sama-sama. Berarti yang si MA kasih ditempatin ke sebelah kiri, berarti jadi 4 MA ditambah sama 5 MA, sama dengan berarti 10 MB dikurang sama 4 MB. Itu ya, Nak? Berarti jadi 4 MA tambah 5 MA, jadi 9 MA, sama dengan 10 dikurang 4, berarti jadi 6 MB. Berarti ini kalau kasih dibagi 3, kiri kanan, jadi 3 MA sama dengan 2 MB gitu ya. Karena kamu mau nanya yang A-nya, berarti kan jadi MA per MB ya.
Berarti yang 2-nya dulu di atas. Jadi 2:3 gitu. Kalau nanya yang B, 3-nya yang di atas. Jadi 3:2. Gitu. Ngerti nggak, Nak? Benda A yang bermasa 100 kg, berarti ini jadi MA-nya ditempatkan pada suatu permukaan datar yang licin. Benda B yang bermasa, berarti ini MB-nya, ditempatkan pada suatu permukaan atas benda A, terdapat gesekan antara permukaan benda A dan permukaan benda B. Karena yang A-nya dia licin, berarti yang di A nggak ada gaya gesek, tapi antara A, B dia bergesekan. Karena si B-nya ditarik ke arah kanan, berarti gaya geseknya arahnya ke arah kiri ya. Ini FA sama B-nya, kayak gini. Ditarik oleh suatu gaya mendatar F yang ini sehingga benda A bergerak dengan percepatan ini 6 meter per second, benda B-nya bergerak dengan percepatan 4 meter per second kuadrat searah dengan arah F relatif terhadap tanah. Besar gaya tariknya yang ini. Clue-nya adalah karena dia meskipun ada nilai gaya gesek tapi nggak dibilang koefisien geseknya berapa dan nggak ditanya nilai gaya gesek atau nilai koefisien geseknya, kamu nggak usah ngurusin berarti sumbu yang berhubungan dengan gaya normal. Gaya normal kan adanya di sumbu Y kan, berarti kamu nggak usah ngurusin yang sumbu Y-nya. Berarti langsung aja kita pakai yang sumbu X-nya. Cuman karena ini bendanya bergerak dengan kecepatan yang berbeda, berarti sigma Fx-nya ada dua. Ada Fx punya si B dan ada Fx punya si A. Nah, kalau Fx punya si B, karena bendanya bergerak di sumbu X, berarti ini jadi MB dikali A punya B, yang A juga sama, berarti MA dikali sama A yang punya si A gitu. Di X yang punya B, berarti gayanya cuma ada satu kan, siapa? Si gaya gesek ini doang kan? Berarti jadi cuma ada FAB sama dengan MB-nya nilainya adalah 20, AB-nya adalah nilainya 4 ya. Berarti si FAB-nya bakal sama dengan 80. Sampai sini bingung nggak, Nak? Bingung nggak? Nggak bingung? Nggak bingung? Lanjut? Lanjut ya. Nah, nggak ada yang ngechat. Bingung, Kak? Maksudnya FAB. FAB itu gesekan yang terjadi antara A sama B. F-nya kan kalau kayak, oh iya. Nah, kalau kita nyari yang sigma Fx yang punya si A, kira-kira gayanya ada berapa? Kalau nyari Fx yang si A, kira-kira gayanya ada berapa? Ada berapa, Nak? 2 ya? Pintar, Dua. ada 2. Pintar. Jadi yang si FAB sama F ini. Jadi yang ini F ini tetap masuk ya. Jadi yang positif adalah F yang gaya dorongnya dikurang sama gaya gesek antara A sama B sama dengan MA-nya adalah 100, gaya percepatannya adalah 6. Berarti F sama dengan dikurang FAB-nya adalah 80, 100 kali 6 berarti jadi 600. Berarti F-nya bakal sama dengan 600, yang min 80 kita pindahin berarti plus 80, berarti sama dengan jadi 680 Newton. Kayak gitu. Sampai sini bingung nggak? Kak, mau nanya nih. Hmm. Itu gaya gesek yang A itu memang sama ya sama F yang AB itu? Yang gaya gesek, kalau gaya gesek kan sebenarnya ada 2 ya. A sama lantai sama A sama B kan? Iya. Cuman karena sama lantainya licin, berarti yang di sini nggak ada kan? Nah, kalau A sama B sama. Iya. Kan permukaan AB kan Oke, yang oke. nempelnya itu aja. Berarti yang diterima A sama diterima B sama, nah gitu. Bingung nggak? Oke, Kak. Oke. Yang lain ngerti? Mau lanjut? Kak, kok misalnya kok kasar, itu berarti gaya geseknya tuh kok yang A tuh di lantai gitu. Kalau kasar yang ininya, berarti gaya gesek yang diterima ada 2. Ada gaya gesek yang di lantai sama ada gaya gesek yang dari B-nya juga. Oh, oke, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut, jangan? Lanjut. Oke. Lanjut ya. Wah, susah-susah ya kesini-kesini. Sebuah gaya konstan berarah horizontal dengan besar, ini nilai F-nya 50 Newton, bekerja pada balok bermasa M-nya adalah 5 kg, bergerak ke atas dengan laju awal V0-nya adalah 4 meter per second, sepanjang bidang miring kasar dengan sudut kemiringan tetanya adalah 4/3. Oke, tebak.
Tebak ya. Kalau tan tetanya nilainya 3/4, sin tetanya berapa? Cos tetanya berapa? Sinnya 3/5 ya. Pintar. Cosnya? 4/5. Cosnya Pintar. 4/5. 4/5. Betul. Jadi pakainya 3/4, Pitagorasnya berarti 5 ya. Yang 5 di bawah, sin itu pakai yang atas, 3 cos itu pakai, sin itu pakai yang atas, 3 cos itu pakai yang bawah 4. Karena ini bidang miring, berarti kita harus menyesuaikan sama kemiringan kan. Berarti F-nya disesuaikan ini miringnya ke sini, yang untuk X-nya. Berarti kan ini arahnya ke arah kanan ya. Yang Y-nya kan berarti arahnya ke bawah. Jadi kayak gini. X-nya sejajar bidang datar, Y-nya tegak lurus bidang datar. Kalau tetanya di sini, karena ini punggung-punggungan, berarti nilai sudutnya sama kan. Tetanya di sini. Berarti yang sumbu X atau Y yang dapat cos. Yang dapat cos ya X. Pintar. Berarti ini jadi F cos theta. Yang ini adalah berarti F sin theta ya. Oke, selain ada gaya F ini, ada gaya apa lagi, Nak? Ada gaya apa lagi? Berat, gaya normal. Pintar, ada gaya berat dan gaya normal. Kasih gambarin dulu gaya beratnya ya. W-nya kan selalu vertikal kayak gini ya. Berarti nanti ada yang sumbu Y ke sini dan ada yang sumbu X maksudnya ke sini dan sumbu Y ke sini ya. Ingat tadi kalau tetanya di sini kan sama kayak di sini ya. Berarti yang didapat W cos atau W sin yang Y-nya? W cos. W cos. Pintar, ini W cos theta, berarti ini dapatnya W sin theta. Ada gaya normal ya, arahnya ke atas. Terus ada gaya apa lagi, Nak? Gaya gesek. Arahnya kemana? Arahnya ke atas. Pintar, gaya gesek Ke arahnya ke atas. Ya, ya. Karena F-nya kan diarahin, arahnya ke bawah dong. Ke bawah, Nak. Kan Iya, F-nya iya. arahnya ke atas. Arahnya ke bawah ya, kayak gini ya. Harusnya F-nya kasih gambarin di sini ya. Cuman karena ini terlalu padat, pasti arahin ke sini. Ingat, ini konsep yang salah. Cuman jadi benar kalau nanti dihitungan. Harusnya gambarnya di sini ya. Ingat, tanah teknik jangan contek cara kasih T. Kecuali yang tadi pengertiannya ya. Ini harusnya F-nya di sini ya, Nak. Yang mau masuk ITB, ITS, jangan contek cara kasih T. Ini harusnya F-nya di sini. Secara hitungan betul, tapi secara teoritis ini salah gambarnya. Karena kita ada koefisien gesek, berarti butuh gaya normal. Gaya normal ada di sumbu Y ya, Nak? Di sumbu Y atau yang di sumbu X sama dengan M kali A? Yang sama dengan M kali A, yang Y atau yang X? X. Berarti ini MA, ini adalah 0 ya. Kalau kasih tim misalin yang ke atas adalah positif, berarti yang di sumbu Y, persamaan sumbu Y-nya jadi gimana gayanya? N dikurang W cos. N dikurang W cos theta. Jadi sumbu Y-nya jangan lupa ada F sin theta ya. Berarti jadi N dikurang W cos theta dikurang sama F sin theta sama dengan 0. Berarti N-nya bakal sama dengan W cos theta ditambah sama F sin theta. Nah, W-nya kan masanya ini 5. W itu kan rumusnya M kali G. Di sini nggak dibilang gravitasinya berapa. Berarti auto 10. Jadi 5 kali 10. Tadi cos-nya udah didapat. Itu adalah 4/5. Nilai F-nya adalah 50. Sin-nya tadi nilainya adalah 3/5 ya. Berarti 5 kali 10, 5, ini deh. 5 bagi 5 hilang. 10 kali 4 berarti 40. Ditambah sama 50 bagi 5 berarti 10 kali 3 berarti jadi 30. Berarti N-nya nilainya adalah 70. Satuannya dalam Newton. Sekarang di sumbu Fx ada berapa gaya, Nak? Di sumbu X ada berapa gaya? Berapa? 3. 3. 3. Iya. Yang F cos 30 arahnya ke atas, W sin sama gaya gesek arahnya ke bawah kan? Berarti ini jadi F cos 30, F cos theta. Ini kan yang ke atas F cos theta dikurang sama W sin theta, arahnya karena berlawanan, dikurang sama gaya gesek sama dengan M dikali A. F-nya nilainya 50 dikali cos theta-nya nilainya 4/5. Dikurang sama W-nya. W-nya kan rumusnya M kali G. M-nya adalah 50. Sin-nya adalah 3/5 dikurang sama F-nya nilainya kan berarti mu K dikali sama gaya normal sama dengan M-nya nilainya 5 dikali sama A. Berarti ini 50 bagi 5 berarti 10. 10 kali 4 berarti jadi 40 dikurang
50 bagi 5 berarti 10 kali 3 berarti 30. Dikurang mu-nya berarti 0,2 dikali gaya normalnya adalah 70 sama dengan M-nya adalah 5 dikali A. Berarti 40 dikurang 30 berarti jadi 10 dikurang sama 0,2 dikali 70 berarti jadi 14 sama dengan 5A. Berarti 10 dikurang 14 berarti min 4 ya. Min 4 sama dengan 5A. Berarti kok A-nya minus? Ada yang kasih disalah gitu enggak? Kok A-nya minus? Kok A-nya minus? Perlambat. Pintar. Perlambatan ya, jadi bukan salah. Jadi A-nya min 4/5 atau sama dengan 0,8 atau minus 0,8. Karena ini dibilangnya jarak ditempuh balok sebelum, ini akhirnya ya, jarak yang ditempuh balok sebelum akhirnya berhenti. Kalau berhenti berarti VT-nya berapa, Nak? 0. 0. Berarti kamu punya V04, VT, dan punya A, mau nyari jarak itu S. Tadi GLBB rumusnya cuma ada 3 kan? VT sama dengan V0. Kasih selalu ulang-ulang ini nih biar kamu hafal. VT sama dengan V0 plus minus AT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Dan S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat ini. Karena kamu butuh S, kamu punya V0-nya 4, VT-nya 0, dan punya A. Berarti pakai rumus yang mana? Yang kedua. Pintar. Pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena ini perlambatan berarti dikurang 2A dikali S. VT-nya kan sampai 0 berarti 0. V0-nya adalah 4 dikuadratin min 2. A-nya adalah 0,8 dikali sama S. Berarti kasih pindah ruas ini jadi 2 dikali 0,8 itu 1,6. Karena ini negatif pindah ruas berarti positif 1,6 S sama dengan 4 dikuadratin berarti 16. Berarti S-nya sama dengan 16 dibagi 1,6 berarti jadinya 10. Gitu. Bingung nggak, Nak? Bingung nggak? Ya. Enggak, oke. Gampang? Lanjut jangan? Lanjut. Lanjut, oke. Lanjut ya. Aduh, nggak suka deh. Kenapa bidang miring mulu? Udah gitu nggak ada gambarnya, jadi kasih harus gambarin nih. Sebuah bidang miring kasar membentuk tetanya 45 derajat terhadap horizontal. Sebuah benda bergerak naik sepanjang bidang miring tersebut dengan laju awal tertentu. Berarti sebenarnya punya V0-nya nih. Selama 1 detik, ditempuh jarak. Jarak itu kan bahasa lainnya S ya. Di sini simbolnya L, nggak apa-apa. Ini satuannya mungkin dalam meter. Sebelum berhenti. Berarti VT-nya berapa? Kalau sebelum berhenti, VT-nya berapa? 0. Pintar. Berarti sebelum berhenti, VT-nya adalah 0 dan bergerak turun. Nilai koefisien gesek kinetik antara benda dan bidang miring. Nah, kalau ditanya koefisien gesek kan nilainya kamu harus punya gaya normal ya. Di bidang miringnya, mohon maaf, tidak sempurna. Ini bendanya. Ada gaya apa aja, Nak, di sini? Ada gaya apa aja? Gaya berat, gaya. Pintar. Ada gaya berat, W-nya di sini. Ingat, W-nya harus disesuaikan sama bidang miring. Ini jadi yang punya X. Ini yang punya Y-nya. Tetanya kan harus di sini, si 45-nya. Berarti 45-nya sama kayak di sini. Berarti ini dapatnya W cos atau W sin? W cos. Pintar, ini berarti W cos 45. Yang ini adalah W sin 45. Terus tadi ada gaya apa lagi, Nah, selain W? Gaya gesek Gaya kinetik. gesek. Karena ini bergeraknya naik, berarti gaya gesek kinetiknya harusnya ke bawah kayak gini ya. Ini berarti FK. Senada ini ada gaya apa lagi? Satu lagi yang belum? Gaya ya. Apa? Gaya normal ya? Karena kamu mau ngitung koefisien gesek kinetis, berarti butuh gaya normal. Berarti kita harus nyari jumlah gaya yang disumbu Y. Terus ada yang kecepatan, berarti ada gaya yang disumbu X. Yang 0, yang Y atau yang X? Yang 0, yang Y atau yang Yang X? Y. Betul. Ini Y berarti ini M kali A. Sigma FY-nya berarti Kasiti kalau bilang N-nya yang ke atas positif, berarti ini jadi N min W cos 45, nggak ada gaya yang lain kan, sama dengan 0, berarti N-nya bakal sama dengan W cos 45. W-nya nilainya M kali G, M-nya itu dibilangnya nggak ada, berarti ini M kali G aja, cos 45 kan berarti setengah akar 2. Yang kita urusin sekarang sigma Fx. Sigma Fx-nya itu berarti ada 2 gaya ya.
Ini arahnya sama-sama melawan gerakan, berarti harusnya dua-duanya sama-sama diminusin. Ingat ya, jadi meskipun searah kan harusnya searah ditambah Kak Siti, betul. Cuman karena ingat kalau sebentar. Kalau oke. Kalau ini sama dengan MA, berarti kan positif negatifnya bergantung sama percepatan kan? Mohon maaf. Oke. Mulai dari awal ya. Oke, mulai dari awal. Karena ini sama dengan M kali A. Berarti kedengeran gak ada suara lain? Nggak kedengeran ya? Karena ini sama dengan M kali A, berarti yang positifnya itu yang searah gerakan. Gerakannya kan ke arah atas. Karena W sin theta sama FK-nya itu kan arahnya ke bawah, berarti melawan kan? Berarti min W sin 45, berarti dikurang sama gaya gesek kinetis sama dengan M kali A. Ini berarti min W-nya kan rumusnya M kali G, sin 45 kan berarti setengah akar 2, dikurang FK kan rumusnya berarti mu K dikali sama gaya normal sama dengan M, A-nya yang mau kita cari nih di sini. Berarti min M kali G dikali sama setengah akar 2, min mu K-nya nilainya adalah yang ditanya, dikali sama gaya normalnya adalah MG dikali sama setengah akar 2 sama dengan M dikali A. Lihat ya, setiap ruas ada M-nya, berarti M-nya boleh kasih dicoret. M-nya kasih dicoret, ini coret, ini coret, ini coret. Berarti ini tinggal min G-nya kasih anggap 10 ya nak. Berarti ini jadi 10 akar 2 min mu K-nya yang mau kita cari, ini berarti sama ya? Ini kok 10 akar 2, 5 akar 2 dong, nak. Ya kan? Harusnya 5 akar 2 ya? Iya, Kak, ya. Ini kan berarti 10 dikali setengah akar 2, berarti min 5 akar 2. Ini min mu K, dikali G-nya berarti ini sama ya, min 5 akar 2 sama dengan A-nya. Nah, yang A ini, 5 akar 2-nya kasih dikeluarin, berarti min 5 akar 2, ini berarti kan jadinya 1 ditambah sama mu K sama dengan A. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Ini kan 5 akar 2 dibagi min 5 akar 2, 1 kan? Ini dibaginya tinggal mu K kan? Betul ya? Ini positif nih, kok ini negatif sama Kak Siti. Mohon maaf, Kak Siti udah nggak fokus. Itu harusnya dikali ya, nggak ada minusnya. Minusnya di depan aja. Nah, karena ini kamu punya VT, punya V0-nya nggak tahu, sebenarnya sama punya S. Berarti pakai rumus apa? VT sama dengan V0 plus minus AT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, sama yang terakhir S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Pakai rumus yang mana, nak? Yang VT kedua. kuadrat. Pakai VT kuadrat nggak punya V0. Jadi kita gabungin dua rumus nih, nak. Yang pertama dulu, biar dapat V0-nya berapa. Yang pertama kan berarti VT sama dengan V0-nya nggak tahu. Karena ini diperlambat ya, berarti minus. A-nya yang ini, kita dapat A-nya dulu aja. T-nya adalah 1. VT-nya kan sampai berhenti, berarti 0 sama dengan V0 min A. Berarti A-nya sama dengan V0. Kayak gini kan? Berarti masukin ke rumus yang kedua, pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Berarti VT kuadratnya 0, V0-nya kan sama kayak A. Berarti jadi A kuadrat min 2 dikali sama A, dikali S-nya adalah 4 akar 2. Sama kayak L kan, kasih pindah ruas yang ininya, berarti kan jadi 8 akar 2 A sama dengan A kuadrat ya. Kiri kanan ada A kuadrat, kasih coret si A-nya. Berarti ini A-nya coret, A-nya tinggal 1 kan, berarti ini jadi 8 akar 2. Nah, kalau ini masukinnya positif aja, nak, gak apa-apa. Karena kan kita udah negatifin dari awal kan. Jadi 5 akar 2, 1 ditambah sama mu K, kayak gini. Nah, berarti akar 2 sama akar 2 kasih dicoret. Oke, kasih pindahin sini ya. Mohon maaf, ini nggak beraturan. Ini 5-nya, karena di sini pengalih pindah ruas jadi pembagi kan. Jadi 8 per 5 sama dengan ini berarti tinggal 1 ditambah mu K ya. 8 dibagi 5 kan berarti 1,6 ya, nak. Satunya kasih pindah ruas min 1 sama dengan mu K. Berarti mu K-nya nilainya adalah
0,6 kayak gitu. Bingung nggak? Bingung nggak, Nak? Iya, Kak. Mana bagian mana yang bingungnya? Kak, dia kalau diperlambat cirinya kayak gimana? Diperlambat cirinya kayak gini, dapat A-nya negatif. Atau kalau diperlambat lihat, dengan laju awal tertentu sebelum berhenti. Berarti awalnya ada nilai A-nya terus jadi 0. Berarti kecepatannya makin kecil kan? Kalau makin kecil berarti dipercepat apa Karena mau diperlambat? berhenti ya? Betul, gitu. Oke, makasih Kak. Sama-sama.